Hai guys, kali ini saya akan menceritakan drama yang dirilis tahun 2022 berjudul Link, Eat, Love, Kill. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Drama ini diperankan oleh Yo Jin-gu sebagai Yoon Ge-hun dan Moon Ga-young sebagai No Da-hyun. Link, Eat, Love, Kill berkisah tentang kehidupan Yoon Ge-hun. Dia adalah seorang juru masak terkenal peraih Michelin Star. Saat kecil, Ge-hun dapat merasakan emosi saudara kembarnya bernama Yoon Ge-young. Meskipun mereka sedang berjauhan, sejak kematian Ge-hun tidak bisa merasakan perasaan siapapun selama 18 tahun. Namun secara tiba-tiba, Ge-hun dapat merasakan kesedihan dan kebahagiaan wanita yang tidak dikenalnya bernama No Da-hyun. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Drama ini diawali dengan narasi bahwa kulkas bisa menunjukkan pemiliknya melakukan diet yang seimbang atau tidak, dan mereka kotor atau bersih. Kulkas dapat menunjukkan hubungan keluarga, hobi, tempat yang mereka kunjungi, dan kondisi kesehatan. Semua kulkas di dunia ini unik dan bisa memberikan banyak informasi di luar dugaan. Di sebuah restoran, Ge-hun sibuk menyiapkan hidangan. Tiba-tiba dia menangis dan memegang dadanya, kemudian jatuh tidak sadarkan diri. Beberapa hari kemudian, rekan kerjanya bertanya apakah dia baik-baik saja karena sikapnya sangat aneh sejak pingsan hari itu. Ge-hun tiba-tiba menangis saat mempromosikan daging di televisi, menangis saat menjelaskan hidangan, dan dia juga tertawa saat seharusnya menangis. Biasanya, Ge-hun tidak peduli soal apapun seperti robot. Bagaimana mungkin sekarang dia menjadi sangat emosional? Ge-hun berusaha menjelaskan bahwa gelombang otak dan perasaannya terhubung ke orang lain seperti ponsel terhubung ke wifi. Jadi ponsel dan komputer bisa disinkronkan, sama juga seperti telepati anak kembar. Mereka semua bingung mendengar penjelasan Ge-hun. 관두죠. Dia memiliki adik bernama Ge-young. Ge-hun dan Ge-young adalah saudara kembar. Ge-hun bisa merasakan kebahagiaan, kesedihan, atau ketakutan Ge-young, bahkan jika mereka terpisah jauh. Sekarang dia bisa merasakan fenomena itu lagi setelah 18 tahun. Tidak mungkin Ge-young masih hidup. Tiba-tiba Ge-hun memegang dadanya. Dia berpapasan dengan seorang wanita. Mereka saling menatap, kemudian wanita itu melewatinya. Dia adalah Da-hyun. Keesokan harinya ada acara pameran adiboga. Di acara ini mereka bisa mencicipi hidangan buatan dari para chef terkenal dari restoran terkenal. Salah satunya adalah Ge-hun. Terlihat Da-hyun juga bekerja di tempat ini. Tiba-tiba dia menjatuhkan piring dan para tamu melihat ke arahnya. Sementara itu, Ge-hun sedang memasak untuk pertunjukan makanan di acara utama pameran ini. Tiba-tiba dia merasa kesal dan sesak, kemudian meninggalkan tempat acara. Pada malam harinya, Ge-hun mencari tempat sepi untuk dia beristirahat dan makan. Ge-hun naik ke atap gedung. Dia melihat Da-hyun yang sedang duduk. Da-hyun mempersilahkan Ge-hun untuk duduk jika mau beristirahat. Ketika duduk, mereka berdua terus menghela nafas berbarengan, membuat mereka berdua merasa heran. Saat akan makan, Da-hyun terus memandanginya. Akhirnya, Ge-hun memberikan makanannya. Da-hyun mengatakan hidangannya sangat lezat, kemudian memberitahu ini pertama kalinya dia memakannya. Kini dia bisa mengerti bahwa makanan enak bisa membuat orang bahagia. Selanjutnya Da-hyun cerita bahwa dia ingin berada di antara orang-orang hebat itu, meski sehari saja. Memikirkan itu membuatnya merasa sangat menyedihkan dan berkecil hati, tapi berkat Ge-hun, dia merasa lebih baik. Ge-hun bertanya pada dirinya apakah mungkin dia orangnya. Sebelum Da-hyun pergi, Ge-hun bertanya di mana dia tinggal saat kecil, berapa usianya, dan apakah dia mau sweet dengannya. Da-hyun merasa aneh mendengar pertanyaannya. Dia berterima kasih atas makanannya, kemudian buru-buru pergi. Di dalam, temannya bernama Lee Jin-geun bertanya apakah dia mengenal chef terkenal itu. Da-hyun menjawab tidak.
Setelah selesai bekerja, Dahyun melihat ada hadiah untuknya dan makanan. Saat dibuka, isinya syal bekas. Temannya memberitahu Chef Gehun yang memberikannya. Dalam perjalanan pulang, Dahyun tidak sengaja bertemu dengan Gehun. Dahyun mengembalikan hadiahnya. Gehun bertanya kenapa tidak mau menerimanya. Padahal dia hanya memberinya makanan, bukan barang mewah. Gehun bingung kenapa di dalamnya ada syal. Dahyun juga bingung kenapa dia memberikan hadiah syal bekas, kemudian buru-buru pergi dan menyebutnya orang mesum. Saat berjalan, tiba-tiba Jin-geun mengagetkannya. Jin-geun memberitahu mereka satu komplek tempat tinggal, lalu mengajaknya pulang bersama. Keesokan harinya, Dahyun mendapatkan hadiah lagi dan isinya sepatu bekas. Pada malam harinya, dia mendapatkan hadiah jepit rambut bekas. Begitu seterusnya, dia mendapatkan hadiah barang bekas, membuatnya bingung dan memutuskan membuang semua hadiah itu. Sementara itu, Jin-ho, teman Gehun, mengajaknya membuka restoran sendiri. Gehun memutuskan akan membuka restoran di Jinhadong, tempat di mana adiknya menghilang. Suatu hari, Dahyun lari menuju ke apartemennya. Tiba di apartemennya ada ibunya. Ibunya bernama Bok-hee. Ibunya marah karena Dahyun berbohong. Di restoran Bok-hee, dia memarahinya dan semua tetangganya melihatnya. Dahyun mengaku bekerja di perusahaan besar, padahal dia kerja kontrak di perusahaan kecil dan menunggak biaya sewa apartemennya. Dia menunjukkan kalau hidupnya enak, padahal sebaliknya, karena dia tidak mau membuat ibunya khawatir. Bok-hee menyuruhnya keluar dari apartemennya dan tinggal di rumah saja. Gehun dan Jin-ho melihat ibu-ibu yang berkerumun di depan restoran Bok-hee. Kemudian dia teringat kenangan masa kecilnya. Saat itu Geong mengejarnya. Geong mengingatkan ibu dan ayah mereka meminta Gehun untuk menjaganya. Tapi Gehun tidak mau, dia memilih bermain dengan temannya, membuat Geong menangis. Gehun menyuruhnya berhenti menangis. Jika dia menangis, dirinya akan menangis juga karena mereka kembar. Kemudian Gehun memberinya permen dan memintanya untuk menunggunya selagi dia bermain. Saat bermain, dia memegang dadanya. Dia mencari Geong, namun tidak menemukannya. Geonga! Semua orang mencarinya hingga malam hari, namun tidak menemukannya. Ayahnya bertanya apakah dia bisa merasakan yang Geong rasakan. Gehun memberitahu sekarang Geong sangat ketakutan. Tiba-tiba Gehun memegang dadanya. Dia bisa merasakan Geong sudah meninggal. Sejak saat itu, Gehun tidak bisa lagi merasakan perasaan Geong dan polisi tidak menemukan jasadnya atau pelakunya. Selanjutnya, Dahyun keluar karena dikejar ibunya kemudian menabrak Gehun. Dahyun menyebutnya penguntit. Gehun mengatakan ini hanya kebetulan. Dahyun tidak percaya. Dia memberitahu tetangganya bahwa Gehun adalah penguntit mesum, kemudian masuk ke dalam. Di dalam, Gehun mengatakan akan memulai restoran miliknya di sini dan mengajak Chef Jin-ho untuk bekerja sama. Keesokan harinya, teman Dahyun mengatakan semua orang di kantor sudah tahu bahwa dia memacari Jin-geun. Lalu dia memperlihatkan media sosial Jin-geun yang isinya penuh dengan foto Dahyun. Dahyun memberitahu mereka tidak berpacaran. Di halte bis, Dahyun tidak sengaja bertemu Jin-geun. Dahyun menceritakan mengenai rumor pacaran mereka. Jin-geun tidak membantahnya, lalu bertanya apakah dia menyukai hadiahnya. Jin-geun sangat penasaran kenapa Dahyun tidak memakainya dan malah membuangnya. Dia memegang tangan Dahyun sambil bilang mereka memang pacaran. Dahyun mengatakan mereka tidak punya hubungan apa-apa. Jin-geun balik bertanya kenapa dia selalu tersenyum padanya lebih dulu. Mereka juga makan bersama dan pulang bersama. Kenyataannya Dahyun tersenyum pada semua orang dan mereka makan bersama semua orang. Mereka juga tidak sengaja bertemu saat pulang kerja. Dahyun merasa takut pada Jin-geun. Dia menegaskan tidak tertarik padanya, kemudian pergi. Keesokan harinya Dahyun bertemu Gehun setelah pulang berbelanja. Gehun langsung menghindarinya. Dia tidak mau disebut penguntit mesum. Dahyun minta maaf, dia tahu Gehun bukan penguntit. Gehun menolak permintaan maafnya karena semua orang di lingkungannya berpikir bahwa dia adalah penguntit mesum. Dahyun terus memohon agar dia menerima permintaan maafnya.
Tiba-tiba Dahyun jatuh, dia minta bantuan Gehun. Gehun memberikan tangannya dan membantunya berjalan. Dari kejauhan terlihat Jin-geun memperhatikan mereka. Selanjutnya Gehun merenovasi restorannya, sementara Jin-ho meminta mereka untuk membuang dan menaruh di depan semua kayu dan barang-barang yang kecil tidak dipakai. Di perpustakaan, Dahyun sedang belajar untuk persiapan ujian PNS. Semakin malam semakin sedikit orang yang belajar, jadi dia memutuskan pulang. Di jalan dia merasa ada yang mengikutinya. Dia melihat Jin-geun di seberang, kemudian buru-buru lari masuk ke restoran ibunya. Jin-geun berhasil masuk ke dalam. Ibu dan neneknya ada di lantai 2. Mereka sedang nonton televisi sambil tertawa, jadi tidak mendengar suara Dahyun yang memanggil-manggil mereka. Gehun yang sedang melihat desain restorannya merasakan ketakutan yang luar biasa. Saat dia bangun, dia melihat Jin-geun di lantai. Seseorang menghubungi ponsel Jin-geun. Dahyun mengangkatnya, kemudian mematikan ponselnya. Dahyun berdiri, dia datang ke kantor polisi. Di kantor polisi banyak orang yang melapor, jadi dia harus menunggu. Setelah menunggu lama, dia memutuskan pulang. Di restoran sudah ada ibu dan neneknya. Dahyun memberitahu Jin-geun berusaha membunuhnya, jadi dia membela diri. Tadi dia berniat menyerahkan diri ke kantor polisi, tapi tidak sanggup melakukannya. Ibu dan neneknya menenangkannya dan memintanya berhenti menangis. Ibunya bilang akan mengurus semuanya. 엄마가 다 알아서 할 테니까 정신 차려! Bok-hee memberitahu nenek akan mengambil truk, sementara nenek membersihkan darah di lantai. Dahyun yang melihatnya merasa ibu dan neneknya cukup luas, seperti pernah melakukannya sebelumnya. Di dalam restoran, Gehun membangunkan Jin-ho, kemudian mengajaknya pulang. Setelah mengunci pintu, mereka melihat kulkas ada di luar. Padahal Jin-ho hanya menyuruh untuk membuang barang kecil saja. Akhirnya mereka berdua mendorong masuk kulkasnya ke dalam. Dahyun dan nenek melihatnya. Dahyun berdiri di depan pintu restoran Gehun. Dia sangat takut ketahuan. Gehun menghampirinya, bertanya apakah dia baik-baik saja. Dahyun menjawabnya dengan gugup bahwa dia tidak apa-apa, kemudian masuk ke dalam. Dia beralasan ingin menyapa mereka. Jin-ho merasa heran, dia mau menyapa padahal saat ini adalah pukul 2:30 pagi. Tiba-tiba pintu kulkasnya terbuka. Dahyun mendorong Gehun ke belakang, kemudian mengatakan dia menyukainya. 좋아한다고요. Dalam perjalanan pulang, Jin-ho mengatakan seharusnya dia merasa bahagia saat seseorang bilang menyukainya, bukan malah murung. Gehun mengatakan bagaimana jika Dahyun adalah adiknya. Tiba di rumah, dia melihat ibunya tidak memakan makanan yang sudah dia siapkan. Lalu dia membuka pintu kamar. Ibunya sedang tidur di kamar Geong. Ibunya bangun, Gehun memberitahu akan menyiapkan makanannya, kemudian mereka makan bersama. Sementara itu, nenek memecahkan kaca restoran Gehun, membuat tetangga mereka bangun dan mereka bersembunyi. Mereka berusaha masuk ke restoran itu tapi tidak berhasil karena bolak-balik orang dan mobil polisi lewat hingga akhirnya pagi menjelang. Di kamarnya, Dahyun melihat tangan dan perutnya memar, kemudian dia menangis. Gehun yang sedang tidur meneteskan air mata, kemudian bangun. Tiba di restorannya, mereka melihat kacanya pecah dan pintunya tidak terkunci. Di dalam, Jin-ho memberitahu kacanya akan diganti hari ini. Selanjutnya mereka pergi ke pasar. Setelah belanja, mereka bertemu dengan Bok-hee dan nenek. Bok-hee mengundang mereka makan di restorannya. Karena terus memaksa, akhirnya Gehun setuju. Di restoran, mereka menyiapkan banyak makanan. Bok-hee menawarkan minuman. Dia berniat membuat mereka minum banyak agar mereka bisa masuk ke restorannya. Namun Gehun menolaknya. Bok-hee kemudian memberitahu bahwa semua orang di lingkungan ini saling berbagi kode sandi dan kunci pintu. Gehun bertanya apakah dia memintanya untuk menyerahkan kunci dan kode sandi pintu restorannya. Bok-hee tertawa, dia tidak mengakuinya. Selanjutnya Bok-hee mengajak mereka bertukar barang. Dia memberitahu membutuhkan kulkas.
Gehun bertanya apakah mereka menginginkan kulkas miliknya. Bok-hee tidak mengakuinya. Tiba-tiba polisi datang. Dahyun menarik lengan bajunya, jadi Gehun bisa melihat memarnya. Minjo bertanya kenapa semalam datang ke kantor polisi, kemudian mengajak Dahyun bicara. Dahyun memberitahu tidak bisa bicara sekarang dan beralasan ingin menemui seseorang. Gehun yang melihatnya gugup memberitahu Dahyun ada urusan dengannya. Di restorannya, Gehun minta izin untuk menarik lengan bajunya, namun Dahyun melarangnya. Gehun bertanya apa yang terjadi semalam dan siapa yang melakukan ini padanya. Kemudian dia membawanya ke rumah sakit. Dalam perjalanan pulang, Dahyun memberitahu dia hanya mengalami patah tulang ringan dan akan sembuh dalam 1 atau 2 bulan, jadi dia tidak perlu khawatir. Gehun mengatakan tidak akan bertanya siapa dia. Jika dia adalah pacarnya, dia harus putus. Jika dia anggota keluarganya, dia harus pindah. Kemudian meminta Dahyun untuk melapor polisi atau dia bisa minta bantuannya. Pada malam harinya, Gehun masih merenovasi restorannya. Dia melihat kulkasnya, kemudian membuka pintunya. Dahyun langsung bangun. Ternyata hanya mimpi, guys. Dahyun mengalami mimpi buruk yang sama sejak hari itu. Suatu hari, Dahyun membantu mereka membawa barang-barang, lalu bertanya berapa nomor ponsel mereka dan kapan mereka ulang tahun. Gehun mengatakan akan memberitahu jika Dahyun mau sweet dengannya. Dahyun setuju melakukannya. Mereka terus menunjukkan jari yang sama. 바보들 같아. Membuat Gehun sadar sekarang dia terhubung dengan Dahyun. Emosi yang dia rasakan selama ini adalah milik Dahyun. Akhirnya mereka berhenti karena tidak ada yang menang dan kalah. Pada malam harinya, seorang polisi bernama Jung-ho menyapanya lalu bertanya kenapa dia kembali ke lingkungan ini. Kembali ke masa lalu, setelah Geong menghilang, orang tua Gehun memanggil dukun. Dukun itu mengatakan pelakunya adalah salah satu dari mereka. Gehun memberitahu alasannya adalah biaya sewanya yang murah. Tiba di rumahnya, ibunya mengatakan berani sekali dia datang ke sini. Dia telah membunuh Geong. Seharusnya dia mati saja. Gehun sedih mendengarnya. Namun dia tetap menenangkan ibunya. Ibunya mendorongnya, minta Geong dikembalikan. Di dalam kamarnya, Gehun menangis. Kemudian dia memutuskan kembali ke restoran. Di depan restoran Gehun, Dahyun memasukkan kode sandi tanggal ulang tahun Gehun yang tadi siang dia beritahu. Dia berhasil membuka pintunya dan langsung menuju ke kulkas. Kemudian membukanya, jasadnya menghilang. Gehun bertanya apakah dia menemukan yang dia cari. Tiba-tiba dia merasakan perasaan gelisah yang dirasakan Dahyun. Dahyun memberitahu kebetulan lewat dan pintu tokonya terbuka, jadi dia masuk untuk memeriksanya. Gehun bertanya apakah dia ingin dirinya percaya dengan kebohongannya. Dahyun mengiyakan. Sebelum pergi, Gehun mengatakan mungkin dirinya memihaknya. Keesokan paginya, Gehun dan Jinho melihat seluruh gang dari lantai atas dan mereka melihat Dahyun yang marah-marah saat dibangunin oleh ibunya. Saat makan, Dahyun memberitahu jasadnya sudah tidak ada di kulkas. Kulkasnya kosong. Semalam dia menyelinap masuk dan membuka kulkasnya. Bok-hee menduga mungkin mereka memindahkannya atau orang itu keluar hidup-hidup. Pulang belanja, Jinho bertanya apakah Dahyun benar-benar saudaranya yang sudah lama menghilang. Gehun merasa dia bukan saudaranya, tapi jika dia bukan Geong, kenapa dirinya bisa merasakan semua perasaan itu? Jinho memintanya untuk menanyakan langsung atau melakukan tes. Gehun memberitahu dia merasa takut ternyata dia bukan saudaranya atau takut bahwa dia ternyata adalah saudaranya. Di restoran Bok-hee ada seorang wanita bernama Lee Yeonjung yang baru saja selesai makan. Yeonjung menunjukkan foto Jin-geun lalu bertanya apakah dia pernah melihatnya. Bok-hee bertanya siapa dia. Yeonjung menjawab dia adalah adiknya. Mendadak dia hilang kontak. Bok-hee minta maaf karena tidak bisa membantunya. Dia tidak ingat semua orang yang datang. Di depan restoran, Yeonjung melihat Dahyun. Saat menghubungi nomor Jin-geun, dia menduga Dahyun yang mengangkatnya.
dia juga melihat media sosial Jin-geun dipenuhi dengan foto Dahyun. Yeonjong menabraknya, lalu minta maaf dan mengatakan dia cantik sekali, kemudian pergi. Di jalan menuju perpustakaan, Dahyun bertemu dengan Won-tak. Won-tak menyapanya. Dia menanyakan maksud kedatangannya ke kantor polisi. Ge-hun merasakan perasaan gelisah, lalu melihat Dahyun bersama Won-tak. Dia menepi, lalu menghampiri mereka dan bertanya apakah ini adalah orangnya. Ge-hun pikir Won-tak adalah pria yang memukul Dahyun. Ge-hun bertanya apa yang dia lakukan pada Dahyun. Dahyun menjelaskan dia salah paham. Won-tak adalah polisi dan mereka hanya saling menyapa. Ge-hun minta maaf lalu memberitahu namanya. Won-tak mengatakan tidak mau menerima permintaan maafnya, kemudian pergi. Dahyun bertanya kenapa Ge-hun selalu mencampuri urusannya. Apakah dia berpikir setelah membantunya dirinya akan jatuh cinta seperti dalam drama? Dahyun menegaskan dia tidak akan jatuh cinta padanya. Ge-hun minta Dahyun menepati janjinya. Jangan sampai jantungnya berdebar dan jatuh cinta padanya atau menyukainya seperti dalam drama, meski kedepannya dirinya bersikap baik padanya. Pada malam harinya, Dahyun dikejar Jin-geun, membuatnya ketakutan dan terbangun. Ternyata dia hanya mimpi. Ge-hun juga terbangun, dia merasakan ketakutan Dahyun. Setiap malam, Dahyun selalu bangun karena mimpi buruk. Begitu juga dengan Ge-hun. Suatu malam, Dahyun tidak bisa tidur dan berpapasan dengan Ge-hun. Setelah mengambil minuman dari restoran, Ge-hun memberitahu dia juga tidak bisa tidur. Kemudian menawarkan membuatkan cemilan. Sambil masak, Ge-hun mengingatkan jangan jatuh cinta padanya karena dia memasak untuknya. Mereka mencicipi hidangannya, lalu minum bersama. Sejak malam itu, Ge-hun selalu membuatkan cemilan dan menemaninya minum. Saat Dahyun tidak bisa tidur karena mimpi buruk, Dahyun bertanya kenapa dia melakukan semua ini untuknya. Ge-hun memberitahu dia sedang menguji menu yang sedang dia siapkan dan juga ingin tidur nyenyak karena seseorang kesulitan tidur, jadi dia juga tidak bisa tidur. Dia ingin membantunya. Keesokan harinya saat membahas harga hidangan, Jin-ho melihat di luar hujan. Tadi dia melihat Dahyun keluar tanpa membawa payung. Ge-hun mengatakan mereka berdua tidak suka membawa payung. Ge-hun teringat membawakan Ge-yong payung, namun ternyata payungnya rusak, jadi mereka payungan berdua. Di depan perpustakaan, Ge-hun menghampiri Dahyun. Dia memberikan payung Jin-ho, tapi ternyata payungnya rusak. Jadi mereka payungan berdua. Setelah mengantar Dahyun pulang, Ge-hun melihat seorang pria sedang menatapnya bernama Han Wi-chan. Dia adalah ayah teman masa kecilnya bernama Han Se-jin. Se-jin pernah mengirim surat padanya memberitahu di hari Ge-yong menghilang dia melihat ada darah di pakaian ayahnya. Ayah Se-jin adalah guru piano Ge-yong. Dia pernah ditangkap dan menjadi tersangka hilangnya Ge-yong, namun dibebaskan karena tidak cukup bukti. Di restoran Bokhi, dia memaksa Dahyun untuk mendaftar dan ikut ujian PNS, lalu menyuruhnya belajar di perpustakaan. Dahyun memberitahu tidak akan ikut ujian karena kemampuannya tidak sampai. Ibunya marah mendengarnya. Dahyun mengatakan tidak terlahir untuk membuat ibunya bangga, dan dia ingin menjalani hidupnya sesukanya kemudian pergi. Di luar, Ge-hun sudah menunggunya. Dia bertanya apakah Dahyun mau makan, membuat Dahyun tertawa. Ge-hun ingat Dahyun pernah bilang merasa lebih baik saat makan makanan enak. Dahyun bertanya apakah dia bisa memberinya pekerjaan. Setelah mengganti pakaiannya, Dahyun datang ke restoran Ge-hun. Kebetulan ada Yeonjong yang wawancara kerja di restoran Ge-hun. Yeonjong terlihat sangat senang bertemu lagi dengan Dahyun dan berharap dia bisa diterima bekerja di restoran Ge-hun. Pada malam harinya saat minum bersama, Dahyun memandangi Ge-hun, kemudian mengatakan ingin mengakui sesuatu. Dahyun mengaku telah membunuh seseorang. 나 사람을 죽였어요. Dahyun berniat mengungkapkan perasaannya bahwa dia mulai menyukai Ge-hun, namun dia malah mengakui bahwa dia telah membunuh seseorang.
Gehun bertanya bagaimana kejadiannya dan siapa saja yang tahu, bagaimana bisa dia membunuh seseorang, bagaimana dia mengatasi masalah ini, dan bagaimana jika orang-orang tahu. Dahyeon mengatakan hanya Gehun yang tahu. Dahyeon minta Gehun untuk merahasiakannya. Gehun mengatakan rahasia menyebar seperti api saat dia membicarakannya. Bukan rahasia lagi jika dia memberitahu seseorang. Jadi jangan sampai dia mengatakan pada siapapun. Keesokan harinya Gehun berdiri di depan kulkas. Dia ingat hari itu dia merasakan ketakutan yang dirasakan Dahyeon. Gehun membuka pintu kulkasnya dan tidak menemukan apapun. Selanjutnya Gehun meeting bersama timnya termasuk Yeonjong yang diterima bekerja. Mereka membicarakan konsep restoran yang akan dibuka. Dahyeon bertanya kenapa dia membuka restoran di tempat terpencil seperti ini, padahal dia kaya dan terkenal. Gehun mengaku ingin meningkatkan perekonomian di lingkungan ini dan membantu para pemuda yang pengangguran. Lalu Gehun menyuruh Dahyeon membaca dengan benar manual kebersihan dan bertanya pada chef Yeonjong apakah dia punya pisau sendiri. Yeonjong memberitahu membutuhkan pisau yang baru. Gehun mengatakan dia bisa memakai pisau yang mereka miliki. Jinho memberitahu pisau edisi terbatas yang terbuat dari pohon zaitun Sisilia milik mereka hilang satu. Jinho sudah mencarinya namun tidak ketemu. Gehun melirik ke arah Dahyeon. Dahyeon memberitahu tidak memakai pisau. Setelah selesai meeting, Gehun mengajak Dahyeon bicara di atas. Dia bertanya jika tidak menggunakan pisau, dia menggunakan apa untuk melakukannya. Lalu mengatakan mereka berdua harus hati-hati, jangan sampai ada orang yang tahu. Dahyeon bertanya kenapa dia sangat peduli padanya. Dari bawah, Yeonjong melihat mereka akrab. Dalam hatinya dia bertanya di mana Dahyeon menyembunyikan Jingun. Pada malam harinya, Yui-chan menyapa Gehun. Yui-chan bilang tahu siapa dia. Yui-chan juga tahu Gehun mengenalinya. Gehun membenarkan dia akan membunuhnya setelah menemukan bukti. 내 손으로 죽여버릴 거야. Di rumahnya, Jinho memberitahu hasil pemeriksaan DNA Gehun dan Dahyeon. Sebelumnya, Jinho diam-diam mengambil sampel rambut Dahyeon dan Gehun, kemudian membawanya ke pusat lab genetik. Dia memberitahu ingin mengetahui apakah mereka kakak beradik. Hasil pemeriksaan itu menunjukkan kemungkinan hubungan darah nihil. Jinho minta maaf, dia melakukannya tanpa sepengetahuan Gehun. Kemudian bertanya apakah dia baik-baik saja. Gehun mengatakan sudah tahu bahwa dia bukan Geong karena mereka tidak punya kesamaan. Dia membodohi dirinya sendiri dan ingin bermimpi bahwa dia adalah Geong karena orang tuanya sangat sedih dan keluarganya hancur. Gehun teringat saat mereka camping bersama. Dia berharap mungkin mereka semua bisa tersenyum lagi. Dia tidak ingin bangun dari mimpi itu, jadi dia menundanya. Tapi sekarang saatnya bangun. Jinho bertanya jika Dahyeon bukan saudara kembarnya, kenapa dia bisa merasakan emosinya? Apakah mungkin itu adalah takdir? Gehun menjawab entahlah, tapi sekarang dia tidak penasaran lagi. Di tempat yang lain, Yeonjong mengajak Dahyeon bertemu. Dia mengajaknya bertemu agar mereka bisa lebih saling mengenal, karena nanti mereka akan bekerja sama. Sambil minum dan makan, Yeonjong bertanya apakah sekarang dia dekat dengan seorang pria. Dahyeon menjawab tidak, namun dia teringat Gehun kemudian tersenyum. Yeonjong yang melihatnya penasaran siapa pacarnya. Dia sangat ingin bertemu dengannya dan minta dikenalin. Dahyeon malah balik bertanya apakah ada orang yang dia sukai atau rindukan. Yeonjong menjawab tentu saja. Dia menangis setiap malam karena sangat merindukannya. Dalam hatinya, Yeonjong mengatakan sangat merindukan adiknya. Dahyeon teringat kepalanya terluka saat masih kecil, jadi dia tidak terlalu ingat masa lalunya. Tapi ada satu hal yang masih dia ingat. Anak ini bersinar terang di antara semua anak laki-laki jahat yang pernah dia temui. Dia selalu menyelamatkannya dan terkadang
Dia penasaran seperti apa anak itu sekarang. 아마 날 좋아했었나 봐요. Setelah selesai, Dahyun melihat Gehun di restorannya. Dia membawakan belut untuknya, namun Gehun menolaknya. Dahyun bertanya apakah dirinya melakukan kesalahan. Kenapa sikapnya seperti ini? Gehun memberitahu ingin memperjelas keadaan. Dia tidak pernah mempedulikannya. Gehun mengakui terkadang bersimpati padanya, tapi hanya itu saja. Sekarang dia akan mengakhirinya. Dia tidak akan peduli lagi padanya. Di rumah, Gehun melakukan bersih-bersih agar bisa mengabaikan emosi Dahyun yang dia rasakan. Saat melihat pisau dapur, dia teringat dengan masalah Dahyun. Kemudian menghubungi Jinho, bertanya kapan pisau dapurnya hilang. Setelah itu dia turun ke bawah. Ternyata Dahyun melakukan hal yang sama. Gehun memberitahu mungkin dia masih hidup. 아무래도 살아있는 것 같아요. Tidak mungkin orang mengambil jasadnya, dan kenapa pisau dapur miliknya hilang. Dia rasa pria itu masih hidup. Malam itu, Jin-geun berusaha membuka pintu kulkasnya. Dia berhasil keluar, lalu mengambil pisau dapur dan pergi. Tiba-tiba sebuah taksi menabraknya. Supir taksi itu bernama Min-chol. Saat tidur, Dahyun mimpi diserang Jin-geun, membuatnya sangat ketakutan, dan Gehun merasakannya. Dahyun mengatakan dia tidak akan menyerah pada Jin-geun. Keesokan paginya, Gehun memutuskan lari pagi. Ibu-ibu yang sedang berolahraga menghentikannya. Mereka bertanya siapa namanya. Gehun memberitahu namanya pada mereka. 은개훈. Saat makan pagi, Dahyun memberitahu ibu dan neneknya bahwa Gehun sudah tahu dirinya membunuh seseorang dan menyembunyikan jasadnya di kulkas. Dahyun beralasan karena mabuk, dia mengungkapkan semuanya. Ibunya marah setelah mengetahuinya. Dahyun yang tidak mau dimarahi, buru-buru pergi ke restoran Gehun. Saat bertemu Gehun, Dahyun mengingatkan dirinya bahwa kebaikan Gehun hanya karena rasa kasihan. Jadi dia memanggilnya chef, bersikap sangat sopan, bersikap dingin, dan bicara formal layaknya Gehun adalah atasannya. Dahyun juga berusaha menjaga jarak darinya. Saat Gehun mengajarinya memotong bawang dan mencicipi makanan, Gehun bertanya apakah tadi dia melakukan sesuatu yang menyinggung atau membuatnya kesal. Dahyun menjawab tidak. Saat yang lainnya datang, Dahyun tersenyum lebar menyambut mereka dan tertawa bersama mereka tanpa mempedulikan Gehun. Keesokan harinya, Gehun dan Dahyun pergi ke pasar. Dahyun melihat Jin-geun. Dia berjalan perlahan dan menunduk hingga menabrak Gehun. Ternyata bukan Jin-geun. Dahyun mengatakan tidak membutuhkan belas kasihannya dan jangan terlalu baik. Gehun mengatakan dia hanya berusaha bersikap berperi kemanusiaan. Tiba-tiba terlihat mobil melaju ke arah mereka. Dahyun mendorong Gehun, kemudian memberitahu mobil itu hampir menabrak mereka. Dahyun membantu Gehun berdiri. Gehun mengatakan jangan terlalu baik padanya. Dahyun memberitahu hanya bersikap berperi kemanusiaan. Gehun akan menganggap kejadian tadi impas, asalkan Dahyun mau mengakhiri bersikap sangat sopan, bersikap dingin, dan bicara formal. Dia tidak suka jika Dahyun bersikap seperti itu. Di pasar, Gehun memberitahu bahan-bahan makanan yang bagus dan tidak, kemudian makan odeng dan membeli beberapa bahan makanan. Di tempat penjual ikan, terlihat polisi bernama Jungho dan Yonghwan, supir taksi bernama Min-chol, dan penjual ikan bernama Yonghun. Mereka semua memperhatikan Gehun. Tiba di restoran, Dong-suk bertanya apakah dia Gehun, putra dari Dr. Yon. Gehun membenarkan. Dong-suk memberitahu yang lainnya, chef itu adalah Gehun, putra Dr. Yon. Mereka terkejut mendengarnya. Sunwa memberitahu suaminya yaitu Min-chol bahwa chef itu adalah Gehun, putra Dr. Yon. Di kantor polisi, Yonghwan mengatakan Gehun kembali untuk balas dendam. Tidak ada alasan lainnya untuk dia kembali ke lingkungan yang kumuh ini. Yonghwan mengatakan sekitar pukul 1:30 siang, Geong dinyatakan menghilang. Sekitar 30 menit kemudian yaitu pukul 3 sore,
dia terakhir terlihat. Sejak saat itu sampai 18 tahun berlalu, tidak ada yang melihat Geong sampai sekarang. Pemilik mobil itu adalah Han Yu-chan, guru piano Geong. Namun saat diinterogasi, dia tidak mengakui perbuatannya. Sementara itu, Ge-hun yang membuang sampah melihat Yu-chan berdiri di samping restorannya. Dia menghampirinya lalu bertanya, sebenarnya apa yang terjadi hari itu. Yu-chan memberitahu Geong ingin naik mobilnya. Seharusnya dia mengajak Geong. Kemudian Yu-chan minta maaf karena tidak tahu apa yang terjadi pada Geong. Ge-hun memaksa Yu-chan untuk menjelaskan kelanjutannya. 딱 한 번만 말해. Hingga akhirnya Won-tak datang dan menyuruh Yu-chan pergi. Di dalam, Jin-ho menceritakan mengenai adik Ge-hun yang menghilang. Yun-jong menangis. Dia mengatakan jika ada yang menyakiti adiknya, dia juga tidak akan mengampuni mereka. Yeon-jong akan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk balas dendam. Keesokan paginya, Ge-hun lari. Dia berhenti dan menyapa mereka. Ge-hun teringat sebelum meninggalkan tempat ini. Dia mengatakan akan kembali untuk menangkap pelakunya dan membunuh siapapun yang menculik Geong. Saat sarapan, Dahyun bertanya apakah ibunya ingat kasus anak hilang itu. Ibunya menjawab mereka baru saja pindah, jadi tidak terlalu tahu. Dahyun mengatakan kenapa dia sama sekali tidak ingat kasus anak hilang itu. Selanjutnya, Dahyun datang ke lantai 2. Ge-hun memintanya untuk membantunya. Dia memberitahu nama tanaman yang mereka tanam. Dahyun mengatakan dia salah berpikir bahwa Ge-hun menyukainya. Ternyata Ge-hun hanya mengira dia adalah saudaranya yang hilang. Ge-hun mengaku dia telah membuatnya salah paham. Di rumah Yeon-jong, dia mengatakan Jin-geun akan muncul jika dirinya tetap di dekat Dahyun. Dia bersama Dahyun sampai waktu menghilangnya. Jika tidak muncul, dia akan mencekik Dahyun agar mengatakan di mana Dahyun menyembunyikannya. Keesokan harinya mereka pergi ke supermarket. Tiba-tiba ada mobil yang menyalip. Ge-hun menjaga Dahyun. Saat Dahyun terlihat kepanasan, Ge-hun membuka jendelanya dan membukakan botol minuman untuk Dahyun. Dahyun mengingatkan dirinya bahwa Ge-hun hanya bersikap berperi kemanusiaan. Ponsel Ge-hun bergetar. Ibunya mengatakan melihat Geong. Ibunya sedang belanja dengan bibinya. Tiba-tiba dia melihat Geong dan langsung mengejarnya. Ge-hun minta Dahyun untuk naik taksi. Dahyun mengatakan bisa membantunya mencari ibunya. Setelah mencarinya, akhirnya Ge-hun menemukan ibunya dan memberitahu bibinya. Dia membantu ibunya berdiri dan memakaikan sepatu. Ibunya mendorongnya, dia menyalahkan Ge-hun karena tidak menjaga adiknya dan minta Geong dikembalikan. Dahyun yang melihatnya merasa sedih, sementara Ge-hun berusaha menenangkan ibunya. Di rumah, mereka berdua terdiam. Mengingat kejadian tadi, Dahyun memutuskan memasak untuk Ge-hun. Kebetulan Ge-hun turun ke bawah, kemudian bertanya apa yang sedang dia lakukan. Dahyun memberitahu sedang memasak tteokbokki. Saat merasa sedih, Ge-hun selalu memasak untuknya. Jadi sekarang dia ingin balas budi. Ge-hun menawarkan membantunya memasak karena dia tahu Dahyun tidak bisa memasak. Ge-hun mencicipinya, dia tidak menyangka rasanya sangat enak. Sambil makan, Ge-hun bertanya apakah terjadi hal buruk. Dahyun menjawab tidak terjadi apa-apa. Dalam hatinya, Ge-hun tahu Dahyun berbohong. Perasaan yang dia rasakan darinya sejak tadi adalah kesedihan. Tiba-tiba Dahyun menangis. Dia teringat ketika melihat ibunya Ge-hun menyalahkannya. Dahyun bertanya apakah dia baik-baik saja. Ge-hun memberitahu dirinya tidak apa-apa. Dahyun mengatakan bagaimana mungkin dia bisa baik-baik saja. Ge-hun teringat kejadian tadi bersama ibunya. Kemudian memberitahu dia tidak perlu khawatir. Hal itu selalu terjadi dan dia sudah terbiasa. Ge-hun ikutan nangis karena Dahyun terus menangis, membuat Dahyun salah paham melihat Ge-hun menangis. Ge-hun mengambil minuman untuk mencairkan suasana. Ge-hun menegaskan bahwa dirinya baik-baik saja. Dia mengatakan bisa merasakan perasaan Dahyun setiap kali Dahyun merasa kesal, sedih, atau bahagia.
Dahyun bertanya kenapa, apakah dia punya kekuatan super, kemudian tertawa karena dia tidak percaya. Keesokan paginya saat bertemu, Gehun bersikap cuek. Dia mengabaikan Dahyun yang menyapanya. Gehun juga menjawab semua pertanyaan Dahyun dengan singkat. 옥수수 배송됐네? 네. 오, 소고기다. Hingga akhirnya Dahyun bertanya apakah dirinya melakukan kesalahan. Gehun menjawab tidak. Dahyun menyangka mereka sudah akrab semalam. Gehun menjelaskan memulai bisnis ini bukan untuk mencari teman dan tidak berencana jadi lebih akrab dengan siapapun. Sementara itu di restoran Bokhi, Yeonjong datang menanyakan kabar mereka, kemudian menunjukkan foto Jin-geun dan bertanya apakah dia melihatnya. Bokhi menjawab tidak, hanya pelanggan yang datang ke restorannya. Dia tidak pernah punya pelanggan baru. Yeonjong masuk ke restoran Gehun. Dia menguping pembicaraan mereka dengan Jinho. Dahyun mengatakan tidak bisa melupakan masalahnya, apalagi kulkas itu masih ada di sini. Dan Jin-geun akan kembali. Dia tidak mau menunggu sambil gemetar ketakutan. Tidak ada yang dia takutkan setelah membunuh. Tiba-tiba Jinho jatuh. Akhirnya mereka berdua ketahuan sedang menguping. Di lantai 2, Gehun bertanya seberapa banyak Jinho mendengar pembicaraan mereka. Jinho menjawab hanya mendengar Gehun mengucapkan kata-kata yang jahat pada Dahyun. Sementara Yeonjong penasaran dengan kulkas yang mereka bicarakan. Kemudian dia membuka pintu kulkasnya. Pada malam harinya, Dahyun pulang dari perpustakaan. Dia merasa ada yang mengikutinya. Bokhi sedang memperbaiki pintu. Dia melihat ke jalan menunggu Dahyun pulang sambil memegang palu. Nenek yang melihat berpikir akan terjadi masalah, jadi dia mengambil sekop. Bokhi melihat Dahyun diikuti oleh Yeonjong. Dia menarik Yeonjong tepat saat Dahyun membalikkan tubuhnya. Bokhi bertanya kenapa dia mengikuti putrinya, apa yang akan dia lakukan padanya. Yeonjong balik bertanya ada apa. Dia terlihat merasa bersalah karena sesuatu. Bokhi memperingatkan jangan berani-berani mengusik keluarganya. Nenek datang ikut-ikutan mengancam. Dia menyuruh Yeonjong tutup mulut dan menyuruhnya pergi dengan tenang. Di rumah, Dahyun melihat banyak pesan masuk di media sosialnya dan menemukan Lee Jin-geun terakhir aktif kemarin. Jin-geun memberitahu mengawasi Dahyun, ibu, nenek, dan teman barunya. Dia berencana menemui mereka. Dahyun buru-buru mencari ibu dan neneknya, namun dia tidak menemukannya. Gehun merasakan ketakutan Dahyun. Dia melihat Dahyun turun, kemudian dia bertanya ada apa. Dahyun mengatakan ibu dan neneknya tidak ada di rumah. Kemudian memberitahu Jin-geun mengirim pesan padanya. Dia bilang ingin menemui keluarga dan teman-temannya. Katanya dia mengawasi dari dekat. Gehun mengajak Dahyun mencari ibu dan neneknya. Mereka berpapasan dengan Jungho. Dahyun memberitahu sedang mencari ibu dan neneknya. Jungho membantunya. Mereka mencarinya bersama. Terlihat mereka sedang diinterogasi polisi patroli karena membawa perkakas. Setelah minta maaf, mereka kembali ke restoran. Di restoran, Dahyun memberitahu Jin-geun masih hidup, lalu menunjukkan pesannya. Di rumah sakit, Jin-geun terus mengirim pesan ke media sosial Dahyun. Jin-geun memberitahu telah memaafkan perbuatan Dahyun padanya karena hanya Dahyun yang dia miliki. Kemudian memberitahu tidak lama lagi dia akan mendatanginya. Jin-geun bertanya berkali-kali kenapa Dahyun tidak membaca pesannya, hingga akhirnya dia boleh keluar dari rumah sakit. 널 만나러 갈 거야. 조금만 기다려. Bokhi dan nenek menangis bahagia karena sekarang Dahyun bukan pembunuh dan dia bisa hidup tanpa merasa bersalah. Nenek bertanya kenapa Gehun menangis. Dahyun mengatakan dia menangis saat orang lain menangis. Kemudian mereka memberitahu mengenai kakak Jin-geun, yaitu Yeonjong. Selanjutnya mereka mengucapkan terima kasih pada Gehun karena menemani Dahyun mencari mereka. Kemudian Dahyun memberitahu tidak mau dekat dengan Gehun lagi. Dahyun khawatir Jin-geun akan melukai Gehun. Di rumahnya, Gehun teringat ketika Geo mengatakan bahwa Gehun harus baik padanya apapun yang terjadi. Jika dia sedih atau takut,
Gehun harus selalu membuatnya senang. Gehun memutuskan untuk menghibur Dahyun yang sedang gelisah. Dia mengajaknya masak bersama untuk menjernihkan pikiran. Mereka berdua turun ke bawah. Di bawah ada Yeonjong. 윤정 씨! 난 노다현 씨랑 단둘이 얘기하고 싶은데. Dia mengajak Dahyun bicara. Yeonjong memberitahu dia datang untuk mencari adiknya. Suatu hari dia hilang dan sama sekali tidak bisa dihubungi. Yeonjong pikir Dahyun bisa membantunya menemukan adiknya hidup atau mati. Dahyun mengatakan mungkin adiknya masih hidup, jadi tunggu saja. Di restoran Gehun, Jin-geun datang. Gehun mengatakan restorannya belum buka. Jin-geun bertanya kapan restorannya buka. Pacarnya tinggal di seberang jalan. Siapa tahu dirinya bisa jadi pelanggan tetap. Jadi dia harus memperlakukannya dengan baik. Gehun mempersilahkan Jin-geun pergi. Sebelum pergi, Jin-geun melihat kulkasnya, kemudian bertanya kenapa tidak membuangnya. Setelah Jin-geun pergi, Gehun terus merasa tidak enak. Kemudian dia sadar pria yang tadi datang adalah orang itu. Sambil lari, Gehun menghubungi Dahyun. Dia bertanya ada di mana. Dahyun memberitahu posisinya. Kemudian terlihat di depannya Jin-geun berjalan menuju ke arahnya. 노다현! Jin-geun memegang tangan Dahyun saat dia akan lari. Dia mengatakan sangat merindukannya dan dia datang bukan untuk menyakitinya. Semua pasangan pasti bertengkar kecil. Dahyun menegaskan mereka tidak pernah pacaran. Jin-geun kesal mendengarnya. Dia teriak pada Dahyun, kemudian memukul dirinya agar bisa mengontrol emosinya, lalu minta maaf pada Dahyun. Dahyun mengatakan sejak dia datang dalam kehidupannya sampai sekarang, dia tidak pernah berarti apa-apa baginya, dan dia bukan siapa-siapa. Jin-geun memberitahu pertemuan pertama mereka bukan di kantor. Mereka bertemu di gang ini sudah lama sekali. Jin-geun minta Dahyun mengingatnya. Dahyun mendorongnya. Dia lari dan berpapasan dengan Gehun. Gehun menanyakan keadaannya, kemudian menghampiri Jin-geun, bertanya apa maunya. 원하는 게 뭐야? Jin-geun mau mengeluarkan pemukul, tapi tidak jadi karena melihat kamera CCTV. Dia memutuskan pergi meninggalkan mereka. 네가 문제네. Dalam perjalanan pulang, Gehun mengatakan seharusnya dia tidak pergi dengan Yeonjong karena bisa saja terjadi sesuatu, dan kenapa mematikan teleponnya membuatnya bingung saat mencarinya dari gang ke gang. Dahyun bertanya kenapa dia berusaha keras mencarinya. Apakah karena dia mau bersikap berperi kemanusiaan? Gehun hanya diam, tidak bisa menjawabnya. Di depan rumah, Bokhi dan nenek menunggu mereka. Dahyun memberitahu Jin-geun muncul dan Gehun datang menyelamatkannya. Bokhi dan nenek mengucapkan terima kasih setelah mendengarnya. Keesokan harinya, Minchol menunggu Gehun lewat. Semalam, Jin-geun memintanya untuk menabrak dan membunuh Gehun, membuatnya seperti kecelakaan. Jika tidak mau, dia akan memberikan bukti kamera dashboard taksinya pada polisi bahwa dia menabraknya dan mencoba menguburnya. Minchol terpaksa melakukannya. Dia ngegas mengarahkan setirnya ke arah Gehun. Sunha dihubungi suaminya. Kemudian dia memberitahu yang lainnya suaminya menabrak chef itu. Dahyun yang sedang berolahraga buru-buru lari mencari Gehun. Beruntung Gehun selamat. Dahyun memeriksa tubuh Gehun apakah ada luka. Gehun memberitahu dia hampir tertabrak kemudian bengong. Dahyun mendekatkan wajahnya. Gehun merasakan debar jantung Dahyun. Dia mendorong kepala Dahyun karena salting diliatin seperti itu. Di bawah, Bokhi melihat pintu restorannya hancur. Minchol minta maaf pada mereka. Bokhi marah, dia mau memukul Minchol, tapi ditahan oleh yang lainnya. Won-tak memberitahu dia membelok tajam tepat sebelum menabrak chef itu. Jika tidak melakukannya, chef itu pasti sudah remuk. Dia melihatnya dari lantai 3. Kebetulan Won-tak tinggal di lantai 3 restoran Gehun. Akhirnya Bokhi maafkannya karena dia pikir Minchol tidak sengaja menabrak restorannya.
Pada malam harinya, Jin-geun datang ke restoran Bok-hee. Dia bertanya apa yang terjadi di sini dan apakah ada yang mati. Bok-hee balik bertanya siapa dia dan kenapa ada yang mati. Tidak ada yang mati dan tidak ada yang terluka. Setelah Jin-geun keluar, Bok-hee dan nenek sadar dia adalah orang itu. Bok-hee keluar menawarinya makan. Dia mengatakan tempatnya memang berantakan, tapi kulkasnya masih berfungsi. Sambil makan, Bok-hee mengatakan terpidana mati diberi makan sebelum dieksekusi. Kemudian memberitahu bahwa dirinya adalah ibu Dahyeon. Dia minta Jin-geun jangan mendekati Dahyeon lagi. Jin-geun bertanya siapa yang memasukkan dirinya ke kulkas. Bok-hee mengakuinya, dia pantas mati ratusan kali. Bok-hee mengambil palunya, nenek mengeluarkan pisau. Ge-hun tiba-tiba datang. Dia tahu Jin-geun yang mengatur kecelakaan itu. Ge-hun mengatakan dia harus keluar dari sini hidup-hidup selagi bisa dan jangan pernah menunjukkan wajahnya lagi. Lain kali dia akan menyingkirkannya dengan cara apapun. Jin-geun mengucapkan terima kasih atas makanannya kemudian pergi. Di luar, Jin-geun bertanya siapa namanya. Ge-hun memberitahu namanya. Jin-geun mengatakan jangan bersikap seolah-olah dia hebat. Pada malam harinya, Ge-hun tiba-tiba terbangun karena mimpi buruk Dahyeon kembali. Dahyeon melihat Ge-hun, kemudian melambaikan tangannya. Dahyeon memberitahu bahwa dia lapar. Ge-hun mengajaknya turun ke restoran. Ge-hun mengajarkan Dahyeon memotong dan membuat buket bunga, mengupas kulit tomat, dan mengemas daging untuk disimpan. Dahyeon bertanya kenapa Ge-hun memutuskan menjadi chef. Ge-hun menjawab karena ibunya semakin kurus. Dia mulai memasak untuk membuat ibunya makan meski hanya sesuap. Lalu dia mulai menyukainya. Dulu pikirannya kacau karena Geong menghilang, tapi sekarang sudah jernih karena jarinya bisa teriris atau dengan mudah terkena api. Jadi pikirannya berhenti mengembara saat memasak. Setelah itu, Ge-hun memasak untuk Dahyeon. Dahyeon tertidur sambil menunggu masakannya dan Ge-hun memandanginya. Dahyeon terbangun ketika mendengar suara alarm oven. Kemudian mereka makan bersama. Saat membuang sampah, Ge-hun melihat Min-chol. Min-chol minta maaf beralasan dia tidak fokus saat mengemudi. Ge-hun bertanya apakah dia mengenal Lee Jin-geun. Min-chol langsung berlutut minta maaf dan menceritakan semuanya pada Ge-hun, lalu memohon jangan melapor pada polisi. Selesai bekerja, Dahyeon datang ke kantor lamanya. Dia izin melihat biodata Jin-geun. Dia berniat mencari Jin-geun dan menghadapinya karena Dahyeon tidak mau Jin-geun melukai ibu, nenek, dan Ge-hun. Jin-geun menghubungi Dahyeon. Dia tahu Dahyeon sedang mencarinya. Dia berdiri di seberang jalan. Jin-geun bertanya kenapa mencarinya. Dahyeon mengajaknya menyerahkan diri. Mereka berdua sama-sama akan menerima hukuman. Jika dia berani mengganggu orang-orang di sekitarnya, Dahyeon mengancam akan memasukkannya kembali ke dalam kulkas. Dia bersumpah atas hidupnya akan membunuhnya. Di rumah Yunjong, dia membaca pesan dari Dahyeon, kemudian menghubunginya mengajak bertemu di restoran. Dahyeon lari menuju ke restoran, begitu juga dengan Jin-geun. Dia merasa Dahyeon berpaling darinya karena Ge-hun. Jin-ho senang melihat Yonjong datang karena dia izin cuti selama beberapa hari pada Ge-hun. Kemudian Dahyeon datang, diikuti oleh Jin-geun. Yunjong langsung mengambil pisau. Jin-geun menahan tangannya. Dulu adik Yonjong bernama Dajong memperkenalkan Jin-geun sebagai kekasihnya. Saat itu dia merasakan sikap Jin-geun aneh. Beberapa hari kemudian dia mendapatkan pesan dari adiknya yang mengatakan mau menjernihkan pikirannya dulu. Lalu dia menghilang. Yunjong melaporkan adiknya yang hilang dan bilang pada polisi curiga pada pacar Dajong. Menurutnya mereka sering bertengkar. Mungkin adiknya korban kekerasan. Tiba-tiba Jin-geun datang menanyakan kabar Dajong dan minta pada polisi untuk cepat menemukannya. Di halte bis, Yunjong minta maaf karena curiga padanya. Sebelum naik bis, Jin-geun mengatakan
jangan mencari adiknya, dia tidak akan pernah pulang. Yunjong mengejar bisnya, namun tidak berhasil. Setelah itu, Lee Jin-geun menghilang. Yunjong pergi ke semua tempat yang dia datangi dan menemui orang yang mengenalnya. Suatu hari, dia menemukan media sosial Jin-geun dan melihat foto-fotonya. Kemudian, Yunjong pernah melihat Da-hyun membuang sebuah kotak. Dia memeriksanya dan sangat terkejut melihat isinya adalah barang-barang milik Da-jong. Kembali ke restoran, Jin-geun mengatakan sudah lama mereka tidak bertemu. Kemudian membuang pisaunya. Saat akan memukul Yunjong, Ge-hun menahannya. Di restoran Bok-hee, nenek memberitahu Jin-geun kembali. Bok-hee berusaha memukul Jin-geun. Da-hyun berusaha menahan ibunya. Sementara Jin-ho berusaha menahan Yunjong yang ingin mengambil pisau. Polisi patroli lewat dan berhenti melihat kejadian ini. Min-jo menyuruh mereka berhenti. Jin-geun mengatakan dirinya adalah korban. Dia hampir menusuknya. Ge-hun memberitahu kejadiannya bukan seperti itu. Dia mengarangnya dan berbohong. Da-hyun membenarkan dia tidak mencoba menikamnya. Bok-hee dan nenek juga mengatakan yang sama. Jin-ho juga mengatakan dia bukan preman. Untuk apa dia menusuknya? Won-tak mengatakan tadi mereka terlihat sedang mengeroyoknya. Da-hyun memberitahu mereka semua hanya berusaha melindunginya karena dia menguntitnya. Alasannya datang ke kantor polisi karena dia, jika membutuhkan bukti, Da-hyun bersedia menunjukkan isi pesan Jin-geun. Jin-geun kesal, kemudian memutuskan pergi. Malam itu, Yunjong menginap di rumah Da-hyun. Sementara Ge-hun membersihkan kaca pintu yang pecah. Jin-ho bertanya apa yang terjadi. Dia minta Ge-hun untuk memberitahunya. Akhirnya, Ge-hun menceritakan semuanya pada Jin-ho. Di dalam kamar, Da-hyun mengatakan dia mengira Jin-geun adalah adiknya. Yunjong menceritakan mengenai adiknya yang mengencani Jin-geun. Kemudian tiba-tiba dia menghilang. Jin-geun membunuhnya. Polisi menemukan jasadnya terkubur di suatu tempat. Yunjong yakin Jin-geun pelakunya, tapi dia tidak punya bukti. Dia pikir Da-hyun menyembunyikan Jin-geun. Jika melihat foto media sosial Jin-geun, mereka tampak dekat. Tidak terlintas di benaknya bahwa Da-hyun adalah korbannya juga. Karena Yunjong terus menangis, Da-hyun memeluknya. Di rumahnya, Ge-hun terlihat menangis juga. Esok malamnya, setelah selesai bekerja, Da-hyun bertemu dengan Min-jo. Min-jo mengatakan seharusnya dia minta bantuan polisi jika dikuntit. Da-hyun takut dia akan menyakiti orang-orang di sekitarnya jika melaporkannya. Namun sekarang dia akan melaporkannya dan menyerahkan diri. Keesokan harinya, Da-hyun mengajak Ge-hun bertemu di depan perpustakaan. Dia memberitahu merasa curiga mungkin Jin-geun pernah tinggal di Jiwadong saat masih kecil. Meskipun dirinya tidak ingat, mereka mungkin saling mengenal di masa lalu. Kemudian Da-hyun memperlihatkan foto-foto media sosial Jin-geun. Foto-fotonya menunjukkan lingkungan di Jiwadong. Ge-hun teringat ucapan Jin-geun yang mengatakan jangan bersikap sok hebat. Dulu ada teman masa kecilnya yang suka bicara seperti itu padanya. Ge-hun mengajak Da-hyun datang ke rumahnya. Kebetulan ibu dan bibinya sedang tidak ada di rumah. Ge-hun masuk ke kamarnya. Saat menunggu, Da-hyun melihat kamar Ge-yong terbuka. Kemudian masuk ke dalam. Dia melihat foto dirinya saat masih kecil. Tiba-tiba dia teringat ketika Ge-yong memberitahu namanya. Ge-hun masuk ke ruangan itu. Da-hyun minta maaf masuk tanpa izin. Ge-hun memberitahu mereka pindah untuk melupakan Ge-yong. Tapi ibunya mendekorasi ruangan ini persis seperti kamar Ge-yong. Tiba-tiba Jin-geun mengirim pesan padanya. Isinya, dia tahu siapa yang membawa adiknya. Sampai di depan restoran, Ge-hun memberitahu Jin-geun satu sekolah dengan mereka. Kemudian memintanya masuk lebih dulu. Sementara dia akan pergi ke taman bermain tanpa memberitahu Da-hyun. Di taman, Won-tak datang menemui Jin-geun. Di restoran, Da-hyun melihat album foto yang tadi diberikan oleh Ge-hun.
Ingatan Dahyun sedikit demi sedikit kembali. Anak yang dulu menyelamatkannya adalah Gehun. 그 아이였어. Kemudian menunjuk Gehun di fotonya. Dulu Dahyun adalah murid pindahan. Geong melambaikan tangannya pada Dahyun. Suatu hari Gehun bermain dengan Sejin. Tiba-tiba dia memegang dadanya, kemudian mencari Geong. Setelah Geong menghilang, Gehun dan keluarganya pindah dan Sejin melihatnya sebelum pergi. Setelah itu, Sejin juga tidak tinggal di Jiwadong. Dia kembali ke tempat itu setelah menjadi polisi dengan nama dan marganya yang dirubah menjadi Jiwontak. Mereka semua adalah anak-anak dari Jiwadong. Mereka berempat telah tumbuh menjadi orang dewasa. Dahyun menduga Gehun bertemu dengan Jin-geun. Dia berusaha menghubunginya sambil mencarinya. Di taman, Jin-geun menyapa Wontak. Dulu Sejin terkenal sebagai putra seorang pembunuh. Wontak bertanya alasan Jin-geun mengajaknya bertemu. Jin-geun memberitahu ayahnya bukan pembunuh karena dia ada di sana hari itu dan melihat semuanya. Gehun datang. Dia minta Jin-geun memberitahu siapa yang membawa adiknya. 너희 개소리 뭐야? 말해! Jin-geun menyalahkan Gehun yang meninggalkan adiknya terluka sendirian. Gehun menarik bajunya, membuat Jin-geun tidak mau memberitahu siapa yang membawa adiknya. Gehun yang kesal memukul Jin-geun dan mereka berkelahi. Kemudian Wontak memisahkan mereka. Jin-geun mengatakan dia tidak bohong. Dia tahu siapa yang membawa adiknya. Sebelum pergi, dia melihat Dahyun dan mengatakan sesuatu padanya. Kemudian Gehun memanggil Sejin. Dia minta maaf karena tidak mengenalinya. Wontak mengatakan tidak mau terlibat dengan urusan Gehun lagi. Jadi dia minta pada Gehun untuk terus mengabaikannya. Di restoran, Dahyun membantu mengobati luka Gehun sambil bilang beraninya dia merusak wajah orang yang sangat dirinya sayangi. Dahyun merasa malu setelah mengucapkannya. Mereka berdua berusaha menahan tawa tapi tidak bisa. Kemudian saling memandang. Selanjutnya Gehun teringat ucapan Yu-chan bahwa dia seharusnya mengajak Geong. Gehun bertanya-tanya kenapa dia harus membawa Geong. Gehun minta alamat Yu-chan pada Jung-ho. 뭐? Setelah menutup telepon dari Gehun, mereka minum bersama. Di meja yang lain, Jin-geun baru saja selesai makan dan dia menyapa Wontak. Jung-ho bertanya apakah dia temannya. Wontak menjawab bukan. Kemudian memberitahu dia adalah Lee Jin-geun, penguntit Dahyun, membuat yang lainnya terkejut. Yonghwan bertanya kenapa tadi Gehun menelponnya. Jung-ho menjawab Gehun bertanya mengenai Yu-chan. Chan-su mengatakan mungkin Gehun ingin balas dendam. Mendengar hal itu, Wontak memutuskan datang ke tempat Yu-chan ayahnya. Sementara Yonghan keluar sebentar untuk buang air kecil. Di rumah Yu-chan, Gehun bertanya kenapa dia harus membawa Geong. Padahal Geong tahu jalan pulang dan bisa pulang sendirian. Yu-chan memberitahu Geong terluka. Saat itu kaki Geong cedera. Itu sebabnya dia tidak bisa pulang. Yu-chan merasa bersalah karena meninggalkannya di sana. Kemudian dia minta maaf pada Gehun. 미안해 개훈아. Dalam perjalanan pulang, Gehun bertemu dengan Wontak. Dia memberitahu ada kemungkinan Yu-chan telah difitnah. Wontak mengatakan dia menjadi tersangka karena suratnya. Seumur hidup, orang-orang memanggilnya putra seorang pembunuh. Walaupun dia dibebaskan dan tidak terbukti bersalah. Apa bedanya sekarang jika dia terbukti difitnah? Seharusnya dulu Gehun menjaga adiknya, jadi semua ini tidak terjadi. Kemudian Gehun menghubungi Jin-geun. Kebetulan Jin-geun sedang bertemu dengan seorang pria. Pria itu menghidupkan speaker ponsel Jin-geun. Gehun bertanya siapa yang membawa Geong. Jin-geun tidak mengaku, pernah bilang tahu siapa orang yang membawa Geong. Kemudian dia mengatakan sedang bersama seseorang. Orang ini punya pertanyaan padanya, yaitu bagaimana kabar ayahnya. Lalu orang itu mematikan ponselnya. Yonghan yang dari toilet melihat Jin-geun sedang bicara dengan seseorang. 뭐 하는 거야? Keesokan harinya, Dahyun memberitahu dia satu SD dengan Jin-geun.
membuat ibunya terkejut. Kemudian dia menerima pesan dari Jinho yang memberitahu restoran mereka tutup hari ini. Dahyun memutuskan pergi menemui Yunjong. Yunjong mengatakan detektif yang menangani kasus adiknya memberitahu Lee Jin-geun telah menjadi tersangka dalam kasus lain. Detektif itu juga bilang kasus adiknya mungkin bisa diselidiki ulang. Yunjong kemudian bertanya apakah Dahyun melaporkannya. Dahyun menjawab iya. Yunjong berharap dia bisa menangkapnya sendiri. Dahyun memintanya untuk menyerahkannya ke polisi, kemudian mengajaknya bersenang-senang. Mereka pergi berbelanja. Yunjong membelikan Dahyun pakaian, tas dan jepit rambut. Yunjong memperlakukannya seakan Dahyun adalah adiknya. Dahyun memeluknya sambil bilang dia bukan adiknya, tapi akan menjadi adik barunya. 고마워. Selanjutnya, Dahyun memberitahu Yonjong selalu bertekad setiap hari untuk berhenti menyukai Gehun, tapi dia tidak bisa tahan satu hari saja. Yunjong mengatakan sikap Gehun yang menyebalkan seperti itu karena dia pernah kehilangan seseorang yang berharga dalam hidupnya. Dia tidak bisa bertahan dalam suatu hubungan karena takut kehilangan lagi. Tiba di depan restoran, dia melihat Gehun. Dahyun bertanya apa yang sedang dia lakukan. Tadi, Jinho memberitahu dia sedang sakit. Gehun mengatakan dia sudah lebih baik. Kemudian Gehun memberitahu dia datang kembali ke Jiwadong untuk mencari ayahnya. Setelah Geong menghilang, ayahnya menghabiskan seluruh hidupnya berkeliaran mencari Geong. Hingga suatu hari, dia mendapatkan telepon dari polisi. Mereka menemukan dompet ayahnya di Jiwadong. Sejak saat itu, Gehun tidak bisa menghubungi ayahnya. Tidak ada transaksi kartu kredit, perbankan, atau riwayat panggilan telepon. Tidak ada jejak keberadaan ayahnya. Jadi dia melaporkan kehilangannya. Gehun yakin ayahnya sudah meninggal. Itu sebabnya dia ke tempat ini untuk mencari jejak terakhirnya. Dahyun menanyakan keadaan Gehun. Apakah dia baik-baik saja? Dalam kesendiriannya, Gehun mengisinya dengan memasak. Dia sangat senang saat ibunya memakan masakannya. Kemudian bekerja di restoran untuk mengisi kekosongan hatinya, sambil terus berusaha mencari kabar tentang ayahnya. Hingga suatu hari, bibinya menghubungi, memberitahu ibunya mengalami sakit depresi, membuat kekosongan di hatinya semakin besar. Dahyun memintanya untuk tidak menoleh ke belakang dan berusaha agar lebih bahagia. Gehun memberitahu tidak berani untuk bahagia. Setelah Dahyun pulang, Gehun mengambil dompet ayahnya. Terakhir kali Gehun bertemu ayahnya, dia minta ayahnya untuk pulang dan berhenti mencari Geong karena ibunya sakit. Setiap hari keadaannya semakin buruk dan mereka membutuhkan ayahnya. 미안하구나. 제발 그만! Ayahnya mengatakan Geong sendirian. Jika bukan dirinya, siapa yang akan mencari Geong? Gehun minta maaf pada ayahnya, semua salahnya. Namun dia tetap memohon pada ayahnya untuk berhenti sekarang dan merelakan Geong. Dia ingin mereka hidup biasa dan bahagia seperti orang lain. Sebelum pergi, ayahnya mengatakan tidak bisa kembali sekarang dan minta Gehun untuk bahagia seperti yang lain. Gehun mengatakan bagaimana bisa dia bahagia, yang dia tahu semua hal berharga lenyap pada akhirnya. Jadi dia tidak punya keberanian untuk bahagia lagi. Dahyun yang berada di depan restoran ibunya tiba-tiba merasakan kesedihan yang dirasakan Gehun. Gehun mengatakan dalam hatinya satu-satunya cara menjaga orang yang dia cintai tetap aman adalah dengan tidak membiarkan mereka masuk ke dalam hidupnya. Saat menoleh ke samping, Gehun melihat Dahyun, kemudian menghampirinya dan dia menciumnya. Gehun minta maaf pada Dahyun. Dahyun mengatakan ciumannya menyenangkan. Kenapa minta maaf? Tiba-tiba Jinho masuk. Keluar dari restoran, Dahyun berjalan ke sebuah gang dan teringat dia bersama Jin-geun saat masih kecil.
Jin-geun menyuruhnya berjalan cepat, kemudian dia lari mengikutinya. Mereka datang ke rumah dengan gerbang warna merah. Di rumahnya, Da-hyun berusaha mengingat apakah memang dari awal dia mengenal Geong. Mungkinkah ada keterkaitan antara kasus Geong dengan dirinya? Keesokan paginya, Yoon-jong menemui Ge-hun. Dia sudah kembali dari cutinya. Ge-hun bertanya apakah dia sudah tahu di mana keberadaan Jin-geun. Yoon-jong memberitahu polisi masih mencarinya. Dia pasti sedang bersembunyi. Ge-hun mengatakan dia sedang bersembunyi atau terjadi sesuatu padanya. Terakhir kali dia mengatakan sedang bersama seseorang, kemudian teleponnya mati. Mereka harus segera menemukannya. Selanjutnya Ge-hun ke lantai 2 untuk bicara dengan Da-hyun. Ge-hun mengatakan dia datang ke tempat ini untuk mencari ayahnya dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya dan Geong. Awalnya menemukan jawabannya adalah prioritas utamanya. Dia juga tidak berniat dekat dengan siapapun, tapi terjadi hal tidak terduga, yaitu Da-hyun datang ke dalam hidupnya. Jika Da-hyun tidak keberatan melihat dirinya, memikirkan keluarganya, dan merasa bersalah setiap kali makan makanan enak atau pergi ke tempat bagus, Ge-hun mengatakan akan terus membuat makanan enak untuk Da-hyun. Da-hyun tersenyum mendengar pengakuan cinta Ge-hun. Keesokan harinya, Da-hyun lari pagi sambil mencari gerbang warna merah. Selama beberapa hari, dia terus lari pagi tapi tidak menemukannya. Dia menemukan gerbang yang mirip tapi berwarna biru. Pada malam harinya, Ge-hun bertemu dengan Won-tak. Dia minta bantuan pada Won-tak untuk mencari Jin-geun dengan memeriksa rekaman kamera CCTV. Ge-hun memberitahu dia menghilang setelah menemui seseorang. Di malam mereka semua bertemu. Pasti malam itu Jin-geun bertemu dengan pelakunya. Won-tak tidak mau melakukannya. Dia tidak peduli dengan kejadian masa lalu dan juga tidak mau terlibat dengan Ge-hun lagi. Ge-hun mengajaknya mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi 18 tahun yang lalu hingga ayahnya dijadikan tersangka. Selanjutnya mereka bertemu dengan Jung-ho. Jung-ho bertanya kenapa Won-tak ada di sini, namun Ge-hun tidak menjawabnya. Ge-hun mengatakan dia rasa Yu-chan bukan pelakunya. Jung-ho memberitahu pertama-tama dia juga berpikir kalau Yu-chan bukan pelakunya. 18 tahun yang lalu, mereka yakin pelakunya pasti mengenal adiknya. Jadi mereka menginterogasi semua orang yang mengenalnya. Dan Yu-chan salah satunya karena dia adalah guru piano Geong. Hari itu, Yong-hun melihat Yu-chan turun dari mobilnya, kemudian bicara dengan Geong. Yong-hun mengatakan pada polisi melihat Geong masuk ke mobil Yu-chan, tapi sebenarnya Yong-hun tidak yakin Geong masuk atau tidak ke mobil Yu-chan. Karena kesaksian Yong-hun, akhirnya Yu-chan menjadi tersangka utama dan polisi menangkapnya. Yu-chan menyangkal tuduhan itu. Dia bilang tidak pernah memasukkan Geong ke mobilnya atau membawanya. Polisi juga tidak menemukan DNA Geong di mobilnya. Kemudian suatu hari mereka mengetahui apa saja kegiatan Yu-chan hari itu. Ternyata penghasilannya menjadi guru piano tidak cukup. Akhirnya dia memutuskan bekerja di bar karaoke. Won-tak bertanya pakaian berdarah itu milik siapa. Jung-ho memberitahu Yu-chan berkelahi dengan pelanggannya, tapi dia tidak bisa membuktikannya karena sudah terlalu lama dan tidak ada yang bisa bersaksi untuknya. Won-tak kesal mendengar penjelasan Jung-ho. Dia memutuskan pergi. Jung-ho bertanya dia kenapa. Ge-hun memberitahu dia adalah Sejin, putra Yu-chan. Ge-hun mengejar Won-tak. Won-tak berjalan sambil menangis. Selama ini dia mengabaikan dan bersikap buruk pada ayahnya. 10 tahun yang lalu ayahnya pernah datang menemuinya. Ayahnya memberitahu tidak menyakiti siapapun. Dia minta Sejin percaya padanya. Sejin malah mengatakan mulai sekarang jika kebetulan mereka bertemu kapanpun dan dimanapun, dia minta ayahnya bersikap seperti tidak mengenalnya dan jangan pernah menemuinya lagi. Ge-hun mengatakan dia masih punya kesempatan untuk minta maaf karena ayahnya masih hidup, sementara dirinya tidak bisa minta maaf pada ayahnya karena sudah terlambat.
Di restoran, Dahyun melihat dia belum pulang. Tiba-tiba Gehun melambaikan tangannya. Gehun memintanya duduk di lantai. Dahyun bertanya apakah terjadi sesuatu. Gehun memberitahu hatinya hancur karena teman masa kecilnya. Besok malamnya Dahyun berada di perpustakaan. Dahyun mengirim pesan pada Gehun, memberitahu bahwa dia sedang sibuk freelance menerjemahkan. Setelah perpustakaan kosong, Dahyun memutuskan pulang. Keluar dari ruang perpustakaan, Jin-geun ada di hadapannya. Jin-geun marah karena Dahyun melaporkannya. Saat akan pulang ke rumahnya, dia melihat banyak polisi di depan rumahnya. Dahyun tidak mengakuinya. Jin-geun yakin Dahyun pelakunya karena hanya dia yang masih hidup. Dahyun bertanya apa yang terjadi malam itu. Dia menghilang setelah bertemu dengan Gehun dan siapa yang dia temui malam itu. Jin-geun kesal karena Dahyun mencoba mencari tahu hanya untuk membantu Gehun. Kemudian Jin-geun memberitahu dia tidak akan pernah bisa bersama Gehun dan dia akan segera tahu alasannya. Sebelum Jin-geun pergi, Dahyun bertanya apakah 18 tahun yang lalu mereka pergi ke suatu rumah bersama. Jin-geun mengatakan akhirnya dia ingat gerbang merah. Setelah itu Dahyun menghubungi Minjo. Minjo mengatakan jangan khawatir, mereka akan menemukannya. Tiba-tiba Gehun datang. Saat Dahyun ketakutan, dia bisa merasakannya dan buru-buru lari ke perpustakaan. Dalam perjalanan pulang, Dahyun memberitahu mengenal Geong. Mungkin dirinya ada hubungannya dengan hilangnya Geong. Jin-geun pernah bilang bahwa dirinya tahu semuanya. Anehnya, dia tidak ingat sama sekali mengenai Geong yang menghilang. Dia yakin sesuatu terjadi padanya. Ingatannya mulai muncul sedikit demi sedikit setelah bertemu Gehun dan Jin-geun. Gehun mengatakan tidak mau mencari adiknya jika membuat Dahyun dalam bahaya. Saat lari ke perpustakaan, Gehun sangat takut Dahyun akan menghilang. Kemudian dia menyentuh memar di leher Dahyun. Lalu mereka pulang sambil bergandengan tangan. 화내서 미안해. Di dalam kamarnya, Dahyun melihat peta jalan yang dia tandai saat mencari gerbang merah hingga terbawa tidur dan dia mengalami mimpi buruk. Dahyun bangun dan melihat di lantai 2, Gehun menyalakan lampu, kemudian mengatakan sangat mengesankan bagaimana dia tahu setiap kali dirinya bermimpi buruk. Selanjutnya Dahyun minum, lalu melihat kamar ibu dan neneknya kosong. Di restoran, Jung-ho memberitahu Jin-geun datang lagi menemui Dahyun dan Jin-geun mencekik Dahyun. Bok-hee mengatakan akan membunuhnya, hanya pertama kali yang sulit. Dia bisa melakukannya lagi. Nenek menyuruhnya diam dan jangan membahas hal itu. Di luar, Dahyun mendengar semua percakapan mereka. Keesokan harinya, Gehun dan Dahyun berbelanja di supermarket dan memasak hidangan mewah karena Won-tak memberitahu akan datang ke restorannya. Dahyun mempersilahkan mereka duduk. Won-tak bertanya mengenai Jin-geun pada Dahyun dan memberitahu akan membantunya menangkap Jin-geun. Setelah itu, mereka makan bersama. Won-tak mengatakan sudah lama dia tidak makan makanan mewah, lalu mengucapkan terima kasih. Keesokan harinya, Dahyun menyadari bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Gehun saat membuka pintu. 오늘 은기현 생일이잖아. Karena sandi pintunya adalah hari ulang tahun Gehun, itu berarti hari ini adalah hari ulang tahun Geong juga. Gehun datang ke rumahnya. Sebelum masuk, dia menarik nafas dan berusaha tersenyum. Setelah menyapa ibunya, dia menyiapkan makanan. Sambil makan, ibunya menanyakan kabarnya dan restorannya. Gehun memberitahu kabarnya baik dan restorannya berjalan lancar. Kemudian, Gehun bertanya apakah ibunya teratur minum obat. Ibunya menjawab berusaha meminum obatnya, lalu memberitahu makanannya enak. Selanjutnya mereka minum teh bersama. Ibunya meminta Gehun untuk pulang. Gehun mengatakan ingin tinggal lebih lama. Ibunya memberitahu dia tidak perlu mengatakan hal itu. Dalam hatinya, Gehun mengatakan meski sudah melakukan yang terbaik, dia masih merasa sesak.
Gehun merasa ibunya masih menyalahkannya dan ibunya hanya ingin sendirian. Sebelum pulang, ibunya bertanya apakah ayahnya sudah menghubunginya. Gehun berbohong dengan menjawab belum, tapi dia rasa ayahnya baik-baik saja, jadi jangan khawatir. Gehun khawatir jika ibunya tahu akan semakin depresi dan tidak bisa bertahan hidup. Gehun berjalan di taman, diikuti Dahyeon. Gehun menarik nafas sambil bilang dia merindukannya. Dahyeon bertanya siapa yang dia rindukan. Kemudian memberitahu dia datang karena tahu hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dahyeon menunggu Gehun sejak dia di rumahnya. Gehun mengucapkan terima kasih karena dia sudah datang. Kemudian mereka jalan sambil bergandengan tangan dan Gehun mencium keningnya. Tidak jauh dari mereka, Jingun mengawasi. Tiba di restoran, Gehun membaca pesan dari Jinho yang mengucapkan selamat ulang tahun dan memintanya untuk memeriksa kulkas. Jinho memberinya kue ulang tahun. Sementara itu, Dahyeon melihat peta yang dia tandai. Dia rasa rumah dengan gerbang biru adalah rumah yang dia cari. Kembali ke Gehun, dia mengucapkan selamat ulang tahun pada Geong dan berjanji akan menemukannya. Tiba-tiba Jingun masuk, lalu mengucapkan selamat ulang tahun. Dia mengatakan tujuannya datang untuk memberikan hadiah, kemudian mengajaknya pergi ke suatu tempat. Tidak lama setelah itu, Dahyeon pergi ke rumah dengan gerbang biru. Jingun mengatakan tadi dia dengan Dahyeon tampak mesra, karena itulah dia datang. Sekarang adalah saat yang tepat untuk memberitahunya. Jingun memberikan sebuah mainan. 18 tahun yang lalu, dia sangat menginginkan mainan itu. Suatu hari, seseorang mendekatinya dan menawarkan membelikan mainan itu. Sebagai gantinya, orang itu minta bantuan padanya. Bantuannya adalah membawa Geong padanya. Jingun berbohong, mengajak Geong ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat itu untuk mengobati lukanya. Geong setuju. Setelah masuk ke rumah dengan gerbang warna merah, Jingun meninggalkannya. 야, 이진구! Gehun sangat marah. Dia memukuli Jingun. Kemudian bertanya siapa yang menyuruhnya. Sementara itu, Dahyeon tiba di rumah gerbang biru. Dia melihat cat yang mengelupas, kemudian masuk ke dalam menuju ke ruang bawah tanah. Kembali ke Gehun, Jingun memberitahu membawa Dahyeon ke rumah itu juga. Dia mengajak Dahyeon bermain dan beralasan Geong sedang bermain di tempat itu juga. Mereka tiba di depan gerbang merah, hanya Dahyeon yang masuk. Dia mencari Geong. Di ruang bawah tanah, Dahyeon ingat melihat Geong. Dahyeon sadar dia adalah korban seperti Geong. Kemudian dia buru-buru keluar. Ketika lari, dia ingat menggandeng Geong. Kemudian pegangan tangannya terlepas dan dia meninggalkan Geong. Jadi hanya dia yang selamat dari tempat itu. Dahyeon merasa bersalah. Dia terus mengucapkan minta maaf. Kembali ke Gehun, Jingun mengatakan kini setiap kali dia melihat Dahyeon, dia akan mengingat adiknya. Gehun menyuruh Jingun memberitahu siapa yang menyuruhnya. Tiba-tiba seseorang menyerangnya. Dahyeon merasakan perasaan tidak enak seperti waktu itu. Dia berusaha menghubungi Gehun sambil berlari. Akhirnya Gehun sadar. Dia mengangkat teleponnya. Dahyeon menanyakan keadaannya. Gehun memberitahu dia ada urusan, kemudian menghubungi Wontak. Gehun mengatakan dia diserang seseorang saat bicara dengan Jingun. Dia sempat pingsan, saat sadar mereka sudah tidak ada. Gehun memberitahu mungkin orang itu adalah yang selama ini dia cari. Wontak mengatakan akan mencari di sekitar area ini. Di depan restoran, Dahyeon sedang menunggunya. Saat melihat Gehun, dia langsung memeluknya. Kemudian bilang dia merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, seperti terjadi sesuatu padanya. Di dalam restoran, Dahyeon ingin memberitahu mengenai ingatannya yang kembali. Namun Gehun minta Dahyeon untuk membicarakannya besok. Selanjutnya Dahyeon buru-buru pulang karena hujan. Sebelum naik, dia minta maaf pada Gehun.
Gehun menghampirinya karena tidak mendengar apa yang dia ucapkan. Dahyun mengucapkan selamat ulang tahun pada Gehun. 갈게. Keesokan harinya, Jinho bertanya apakah dia mau menjual kulkas yang di luar. Banyak orang yang mengincarnya. Mereka harus segera menyingkirkannya. Guys, ini kulkas yang dulu dipakai untuk menyimpan Jingen ya. Gehun mengatakan biarkan mereka mengambilnya jika mau. Selanjutnya, Dahyun memberitahu alamat rumah di mana Geong dan dia berada 18 tahun yang lalu. Gehun datang ke rumah itu sendirian. Dia masuk ke ruang bawah tanah dan menemukan stiker kesukaan Geong. Dulu mereka membeli makanan berhadiah stiker. Gehun memberikan stiker miliknya pada Geong. Kemudian dia pergi bermain dengan Sejin, diikuti oleh Geong. Tiba-tiba pemilik rumahnya masuk. Dia bernama Dongnam. Dongnam tahu dia adalah Gehun. Gehun bertanya kapan dia pindah ke rumah ini. Dongnam menjawab tahun 2005. Geong menghilang tahun 2004. Dongnam bertanya kenapa dia tertarik dengan rumah ini. Gehun memberitahu dia ingat adiknya dan dirinya pernah ke rumah ini. Keluar dari rumah itu, Gehun memeriksa melalui aplikasi salinan sertifikat rumah itu. Pemiliknya bernama Dongnam, sesuai dengan apa yang dikatakannya. Di restoran, Gehun mengatakan harus mencari tahu siapa pemilik sebelum Dongnam. Dahyun mengatakan andai dia bisa ingat semuanya, dia tidak ingat wajah pelakunya. Yang dia ingat hanya sentuhan lembab dan suara nafasnya. Gehun mengajak Dahyun ke dalam. Dia akan memasak makanan lezat untuk menenangkannya. Di dalam kamar Dahyun, dia melihat ibunya sedang merapikan bajunya. Dia minta maaf pada ibunya. Dahyun tahu waktu dia kecil, ibunya bercerai dari ayahnya. Dan setelah itu, ibunya selalu bekerja keras mencari nafkah. Sekarang dia bisa memahami semua hal yang ibunya alami, apapun itu. Kemudian memberitahu ingatannya sebagian besar sudah kembali. Dahyun bertanya apakah ada hal yang perlu dirinya ketahui tentang ibu dan neneknya. Bokhi menjawab tidak ada. Selanjutnya Bokhi memberitahu nenek ingatan Dahyun sudah kembali. Nenek bertanya apakah dia sudah memberitahunya. Bokhi menjawab dia tidak bisa memberitahu insiden mengerikan itu. Di sebuah restoran, Yonghun memberitahu Jungho ingin pergi meninggalkan Jiwadong. Jungho bertanya kenapa dia ingin pergi. Yonghun mengatakan dia telah banyak melakukan kesalahan. Salah satunya adalah masalah Yuchan. Jungho mengatakan tidak ada orang di dunia ini yang tidak bersalah. Dia masih lebih baik dibandingkan dirinya, jadi jangan khawatir. Setelah minum, Yonghun pulang ke rumahnya. Tapi dia tidak langsung pulang. Dia masuk ke gudangnya di mana Jingen berada. Yonghun adalah orang yang memberikan games pada Jingen. Jingen minta Yonghun melepaskannya. Dia berjanji tidak akan menginjakkan kaki lagi di Jiwadong. Dia juga berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang kejadian 18 tahun yang lalu. Yonghun mendekatinya, menatap matanya. Keesokan harinya, Gehun dan Dahyun belanja untuk acara pembukaan restoran. Setelah selesai berbelanja, Gehun mengajak Dahyun jalan-jalan sebentar. Dahyun memberitahu dulu mereka kabur lewat jendela. Kemudian mereka lari, namun sayangnya tangan Geong terlepas dari pegangannya. Kemudian dia memutuskan untuk meninggalkannya, sementara pria itu mengejar mereka. Dahyun merasa bersalah meninggalkan Geong, kemudian minta maaf. Gehun bertanya setelah itu apa yang terjadi. Dahyun menjawab tidak tahu. Dia tidak ingat. Gehun mengatakan tidak apa-apa karena saat itu dia masih kecil. Dahyun mengatakan selalu teringat kejadian itu setiap melihat Gehun. Dia tidak bisa melupakan fakta bahwa dirinya meninggalkan Geong. Dahyun yakin Gehun merasakan hal yang sama. Jadi Dahyun mengajak Gehun putus. 헤어져. Di kantor polisi, Yonghan mengatakan kulkas mereka rusak. Mereka tidak punya anggaran untuk membeli kulkas yang baru. Mereka ingat kulkas Gehun yang dibuang, kemudian memutuskan datang ke restoran Gehun untuk melihat kulkasnya. Setelah kulkasnya dipindahkan ke kantor polisi,
Minjo membukanya. Mereka semua terkejut melihat isinya. Jungho datang ke rumah Bok-hee. Dia bertanya apakah Bok-hee yang membunuh Jin-geun. Mereka berdua terkejut mendengarnya. Sementara itu, Ge-hun diberitahu oleh Won-tak. Ge-hun mengatakan Jin-geun ditemukan di dalam kulkas. Won-tak dan Minjo memasang garis polisi. Minjo memberitahu ditemukan jasad di dalam kulkas. Dia minta mereka mengangkat tangan jika pernah menyentuh kulkas itu sekali saja. Semua orang yang mengangkat tangan akan diinterogasi. Tiba di restoran, Jin-ho bertanya apakah dia sudah tahu kabar mengenai Jin-geun, dan mereka mengiyakan. Ge-hun menghela nafas. Dia teringat bahan makanan yang tadi dibelinya. Ge-hun mengambilnya, kemudian mulai membersihkannya. Jin-ho memberitahu saat banyak pikiran, Ge-hun selalu mengisi waktunya dengan bekerja, walaupun saat ini bukan saat yang tepat untuk memikirkan ikan, udang, ataupun gurita. Akhirnya mereka bertiga mengikuti apa yang dilakukan Ge-hun. Mereka terpaksa menunda pembukaan restoran mereka. Jin-ho mengirim pesan pembatalan pada semua tamu, dan Dahyeon merangkai bunga. Bok-hee dan nenek datang ke restoran mencari Dahyeon. Kebetulan hidangannya sudah selesai dibuat. Ge-hun mengajak mereka makan bersama. Bok-hee bertanya apakah mereka tahu dengan apa yang terjadi pada Jin-geun. Ge-hun menjawab mereka semua sudah tahu. Yoon-jong mengatakan karena itu mereka merayakannya sekarang. Dahyeon dan Bok-hee setuju dengan Yoon-jong. Mereka boleh berpesta untuk merayakannya. Ge-hun mempersilahkan mereka makan. Sambil makan, nenek bertanya apakah pelakunya salah satu dari mereka. Yoon-jong mengatakan dia berharap dirinya lah yang membunuh Jin-geun, tapi sayangnya bukan. Satu persatu mereka mengaku bukan pembunuh Jin-geun. Pada malam harinya, Yoon-jong melihat foto adiknya sambil bilang dia tampak lebih cantik hari ini. Yoon-jong memberitahu merasa senang hari ini karena Jin-geun meninggal. Jadi dia harus beristirahat dengan tenang sekarang dan lupakan semua dendamnya. Di rumah Yong-hun, dia mengganti plat mobilnya kemudian masuk ke gudang. Dia teringat ucapan Jin-geun bahwa ingatan Dahyeon hampir semuanya kembali dan akan segera mengenalinya. Sementara Ge-hun mengirim pesan pada Dahyeon mengajaknya bicara. Ge-hun mengatakan tidak mau putus dengannya. Sebelum bertemu dengannya, hidupnya seperti mati segan hidup tidak mau. Dalam waktu singkat, dia menjadi seseorang yang tidak bisa hidup tanpanya. Jadi, Ge-hun minta jangan meninggalkannya. Dahyeon bertanya apakah dia tidak tersiksa jika melihat dirinya. Ge-hun menjawab tidak apa-apa, dia akan bertahan kemudian memeluknya. Keesokan paginya, Ge-hun membangunkan Jin-ho. Jin-ho memberitahu dia sedih pembukaan restorannya ditunda. Kenapa setiap mereka mau buka ada insiden senjata tajam atau seseorang tewas. Menurutnya siapapun pengelola tempat ini, bisnisnya tidak akan berjalan lancar. Jin-ho mengajak Ge-hun pergi dari tempat ini. Dia minta Ge-hun untuk memikirkannya. Pada malam harinya, Bok-hee minum bersama Dahyeon. Bok-hee ingin menceritakan semua yang terjadi 18 tahun yang lalu. Saat itu dia jauh lebih muda dari Dahyeon dan berpisah dari suaminya. Pada hari Dahyeon menghilang, Bok-hee bahkan tidak sadar bahwa Dahyeon menghilang. Saat tiba di rumah, dia sudah sangat lelah dan menyangka Dahyeon sudah tidur. Keesokan harinya sebelum berangkat, dia menulis pesan jangan lupa makan dan menaruh uang. Saat dia pulang kerja baru menyadari bahwa Dahyeon menghilang. Dia menghubungi gurunya dan gurunya memberitahu Dahyeon tidak sekolah. Kemudian dia bertanya pada Sunha. Sunha memberitahu putri Dr. Yoon juga menghilang. Polisi dan para tetangga sedang mencarinya. Bok-hee menghubungi nenek dan Jungho, minta bantuan untuk mencari Dahyeon yang hilang. Mereka bertiga mencari Dahyeon. Bok-hee menemukannya tergeletak di tanah, lalu dia mendorong pria itu. Saat pria itu mau menyerang Bok-hee, Jungho mendorongnya, kemudian mereka berkelahi hingga akhirnya Bok-hee memukulnya dari belakang.
yang menyebabkan pria itu meninggal. Bok-hee mengakui pada Dahyeon dia membunuh seseorang. Dalam hati Dahyeon, pelakunya sudah dibunuh. Lalu siapa yang membunuh Jin-geun? Dahyeon tiba-tiba ingat Geong memberitahu pelakunya ada lebih dari satu orang. Dahyeon kemudian bertanya apa yang terjadi pada Geong. Ibunya menjawab dia tidak tahu Geong ada di sana juga. Seharusnya Bok-hee menyerahkan diri. Jika menyerahkan diri, mungkin Geong bisa ditemukan. Setelah ibunya minta maaf, Dahyeon memutuskan pulang lebih dulu. Di jalan, dia berpapasan dengan Yonghun. Yonghun menyapanya, kemudian mereka pergi ke toko makanan bersama. Yonghun menawarkan mengantarnya pulang. Dia tahu mengenai penguntit Dahyeon. Dahyeon menolaknya, kemudian bertanya kenapa dia datang ke lingkungan ini, padahal dia tidak tinggal di dekat sini. Yonghun menjawab dia hanya mampir untuk memeriksa sesuatu, kemudian dia pamit. Tiba di depan rumah, nenek sudah menunggunya, kemudian mereka berpelukan. Di restoran, Jung-ho datang setelah ditelepon Bok-hee. Bok-hee memberitahu Dahyeon bersama Geong saat menghilang. Jung-ho tidak percaya mendengarnya. Dulu, Jung-ho memberitahu pria itu telah mati dan jasadnya sudah dia buang. Bok-hee bertanya apa yang harus dirinya lakukan. Jung-ho menyuruhnya pura-pura tidak tahu. Bok-hee minta Jung-ho menangkap dirinya. Dia akan mengungkap semuanya. Pria itu menyerang mereka lebih dulu. Jung-ho memberitahu tidak akan ada yang menganggapnya sebagai tindakan pembelaan diri. Dia akan dipenjara dan Dahyeon akan sendirian. Bok-hee bersikeras akan menyerahkan diri. Jung-ho mengatakan hidupnya juga akan berakhir. Keputusan dia mempengaruhi dirinya juga. Bok-hee bertanya bagaimana dengan kasus putri Dr. Yoon. Jung-ho memberitahu kasus itu tidak ada hubungannya dengan kasus Dahyeon karena dia tidak menemukan jejaknya dimanapun. Kemudian Jung-ho meminta Bok-hee untuk melupakan semuanya. Bok-hee mengatakan mereka salah. Andai mereka melaporkannya dan melakukan pencarian menyeluruh, Geong bisa saja ditemukan. Bok-hee tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri dan dia. Seharusnya dia membiarkan dirinya untuk menyerahkan diri. Tapi Bok-hee menyadari semua ini adalah salahnya. Di taman bermain, nenek memberitahu ibunya berusaha menyerahkan diri beberapa kali, tapi selalu gagal. Kemudian nenek minta maaf. Dahyeon memberitahu tidak membenci ibunya, tapi dia tidak tahu harus bilang apa pada Gehun. Hatinya saja sesakit ini, dia tidak bisa membayangkan perasaan Gehun. Gehun merasakan kesedihan Dahyeon, kemudian menghubunginya dan menanyakan keadaannya. Dahyeon memberitahu dia baik-baik saja. Gehun mengatakan jangan bohong, dia tidak baik-baik saja, kemudian mengajaknya bertemu. Dahyeon datang ke restoran, kemudian menceritakan mengenai ibunya yang membunuh salah satu pelaku dan merahasiakan kasusnya agar tidak tertangkap. Andai ibunya melaporkannya saat itu dan dirinya tidak hilang ingatan, mereka bisa menemukan Geong. Setelah menceritakan semuanya, Dahyeon minta maaf kemudian pulang. Besok paginya, dia bertanya pada Jin-ho apakah sudah melihat tempat lain untuk restoran baru mereka. Gehun memutuskan menutup restoran ini. Dia merasa muak dan lelah dengan lingkungan di tempat ini. Tiba-tiba Bok-hee datang. Dia datang untuk minta maaf. Gehun mengatakan dia ingin Bok-hee selamanya hidup dalam penyesalan dan rasa bersalah, kemudian menyuruhnya pergi. Dahyeon melihat mereka bicara, lalu memutuskan pergi karena Gehun memalingkan wajahnya. Pada malam harinya, Jung-ho menemui Dahyeon. Dia minta maaf, kemudian bertanya apakah Dahyeon ingat di mana mereka dikurung. Dahyeon memberitahu mereka dikurung di ruang bawah tanah di sebuah rumah. Sekarang rumah itu ditinggali Dongnam. Di dalam kamarnya, Dahyeon terus mengingat Gehun. Dia tidak bisa putus dengan Gehun, tapi juga tidak bisa menahannya jika dia mau putus dengannya. Sementara itu, Gehun duduk di sudut restoran, merasakan kesedihan yang sama dengan Dahyeon. Di kantor polisi, Jung-ho bertanya pada Yong-han
Apakah mereka sudah menggeledah semua rumah kosong 18 tahun yang lalu saat Geong menghilang? Yonghan membenarkan mereka semua berpencar dan mencari di semua area. Jungho bertanya siapa yang menggeledah rumah kosong yang sekarang ditinggali Dongnam. Yonghan menjawab tidak tahu. Selanjutnya Jungho minum dengan Yonghun. Tiba-tiba Yonghan menghubunginya. Dia memberitahu bahwa Jungho yang menggeledah area di sekitar rumah Dongnam. Setelah menutup telepon, Jungho memutuskan pulang. Kemudian dia ingat dulu Yonghun membantunya menggeledah rumah kosong yang sekarang ditinggali Dongnam. Yonghun memberitahu akan mengantarnya pulang. Di jalan tiba-tiba Yonghun menghentikan mobilnya. Di dekat parkiran mobil, Dongnam menemui Gehun. Dongnam mengatakan 18 tahun yang lalu adiknya menghadang mobilnya. Geong minta tolong agar dia membantunya. Saat itu Dongnam tidak tahu siapa dia. Geong memberitahu seorang pria jahat mengikutinya. Namun Dongnam tidak peduli. Dia meninggalkan Geong begitu saja. Sekarang Dongnam memberitahu Gehun karena dia selalu diikuti arwah Geong. Dia ingin arwah Geong menghilang. Gehun mengatakan teganya dia melakukan itu. Dongnam bertanya kenapa dia harus menolongnya. Malam itu dia sangat lelah karena pekerjaannya sebagai kurir. Dahyun yang berada di depan restoran merasakan kesedihan Gehun. Dia menghubunginya, menanyakan keadaannya. Gehun mengatakan dia merindukannya. Dahyun bertanya dia ada di mana, kemudian lari menuju ke tempat Gehun berada. Kini Dahyun bisa merasakan penderitaan, kesedihan dan kesepian yang dirasakan Gehun. Selanjutnya Gehun memberitahu apa yang diceritakan oleh Dongnam. Gehun mengatakan tidak akan ada habisnya jika Dongnam tidak mengabaikan Geong atau jika Bokhi menyerahkan diri. Jika Dahyun tidak hilang ingatan atau pegangan tangannya tidak lepas, bahkan sebelum itu, jika Gehun tidak meninggalkan Geong hari itu, pada akhirnya dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Kemudian Gehun mengajak Dahyun putus. Dahyun menciumnya, lalu dia menyetujui keputusan yang diambil Gehun. Di kamarnya, Dahyun tidak bisa tidur. Dia melihat ke arah rumah Gehun. Lampunya mati, kemudian menyadari mereka benar-benar putus. Dahyun menangis, begitu juga dengan Gehun. Di gudang, Jungho bertanya apa yang sebenarnya terjadi hari itu dan siapa pria yang dirinya kubur. Yonghun memberitahu pria itu hanya kambing hitamnya dan dia berniat menyingkirkannya, tapi Jungho membantunya waktu itu. Mengenai Geong, dia melihat Geong menghadang mobil Dongnam. Kemudian Dongnam pergi begitu saja tanpa membantunya. Setelah itu dia menangkapnya dan melukainya. Jungho bertanya, andai malam itu dia yang memeriksa rumah itu, apakah Geong akan tetap hidup dan dia bisa menyelamatkannya? Yonghun memberitahu saat itu Geong masih hidup. Jungho minta Yonghun membunuhnya, kemudian mengakhiri hidupnya. Dia tidak akan bisa kabur. Polisi akan mencarinya setelah menyadari bahwa dirinya menghilang. Yonghun sudah tahu, yang terpenting adalah berapa banyak orang yang bisa dia bunuh sebelum tertangkap dan siapa yang harus dia bunuh terlebih dahulu. Jungho memohon agar Yonghun berhenti, cukup dirinya saja yang mati. Selanjutnya, Gehun memberitahu Yunjong mereka akan menutup restorannya. Yunjong memohon pada Gehun agar membawanya kemanapun saat dia membuka restoran, karena hanya mereka yang dirinya miliki sekarang. Kemudian Yunjong datang ke restoran Bokhi. Dia langsung memeluk Dahyun. Selanjutnya Gehun merapikan barang-barangnya. Kemudian dia tinggal dengan ibunya dan mencari tempat baru untuk membuka restoran dengan Jinho. Setiap hari Gehun seperti hidup segan mati tak mau. Begitu juga dengan Dahyun. Suatu hari Gehun datang untuk merapikan barang-barang yang tersisa. Sementara Dahyun sedang berada di perpustakaan. Dahyun memutuskan pulang karena tidak bisa konsentrasi. Dia makan dulu di kedai kaki lima.
Di kantor polisi, Yonghan bertanya siapa yang sedang mereka cari. Won-tak mengatakan sedang mencari seorang pria yang ditemui Jin-geun. Pada hari mereka melihat Jin-geun di kedai, Yonghan mengatakan dia tahu siapa yang ditemui Jin-geun. Kembali ke Dahyeon, Yonghun datang ke kedai itu untuk mengantar ikan. Setelah selesai, dia menawarkan mengantarnya pulang karena mereka searah. Dahyeon menolaknya dengan halus. Dalam hatinya, Dahyeon mengatakan dia tidak boleh tahu bahwa dirinya sudah ingat dan mengenalinya. 그냥 좀 걷고 싶어서요. 그래? Saat masih kecil, Yonghun pernah datang menemuinya untuk memastikan apakah dia mengingatnya atau tidak. Dahyeon jalan sambil menekan nomor polisi. Tiba-tiba ibunya menelpon. Dia minta ibunya datang menemuinya. Bok-hee dan nenek buru-buru pergi. Sementara Ge-hun yang sedang membereskan barang-barang merasakan perasaan Dahyeon yang ketakutan. Jin-ho memberitahu Dahyeon sedang berada di perpustakaan. Ibunya tadi memberitahu saat Jin-ho berpamitan pada mereka. Ge-hun pergi menuju ke perpustakaan. Di depan perpustakaan, dia semakin merasa takut. Sementara Dahyeon melihat ke belakang dan langsung lari. Ge-hun menghubungi Dahyeon, tapi sayang sekali ponselnya jatuh. Dahyeon masuk ke sebuah toko kemudian bersembunyi. Di kantor polisi, Yonghan memberitahu orang yang bertemu dengan Jin-geun adalah Yonghun, pemilik toko ikan di pasar. Sepertinya dia sedang bicara serius dengan Jin-geun. Apakah mungkin dia pelakunya? Ge-hun menghubungi Won-tak, memberitahu sesuatu terjadi pada Dahyeon. Kemudian mereka buru-buru pergi. Di toko, pemiliknya bertanya apakah dia mau dirinya menelpon polisi. Dahyeon menjawab iya. Yonghun masuk mencari Dahyeon di dalam. Sementara Ge-hun bertanya pada pemilik kedai kaki lima apakah dia melihat wanita berumur sekitar 20-an dengan ciri-ciri rambut panjang, berkulit putih dan mata besar. Wanita itu memberitahu dia baru saja selesai makan dan dia pergi ke gang itu. Ge-hun lari sambil terus menghubungi Dahyeon hingga akhirnya dia menemukan ponselnya. Yonghun melihat pria tua itu menghubungi polisi. Dia langsung memukulnya. Lalu dia ke sudut ruangan dan menemukan Dahyeon. 날 어떻게 기억했지? Ge-hun memberitahu posisinya pada Won-tak dan minta dia datang secepatnya. Kemudian Ge-hun mencari Dahyeon lagi. Dia datang tepat pada waktunya sebelum Yonghun membunuh Dahyeon. Ge-hun memukul Yonghun, lalu bertanya apakah dia yang membunuh ayah dan adiknya. Yonghun menjawab benar, dia yang melakukannya. Yonghun menyerang dan membenturkan Ge-hun ke dinding hingga dia pingsan. Kemudian Dahyeon mengambil pisaunya, tapi sayang sekali dengan mudah Yonghun mengambil pisaunya kemudian melukai Dahyeon. Ge-hun sadar, dia memukul dan mencekik Yonghun hingga tidak sadarkan diri. Dahyeon terluka di bagian perutnya. Yonghun bangun lagi. Saat akan menyerang Ge-hun, polisi datang. Lalu Ge-hun menangis. Dalam hatinya Dahyeon mengatakan ini bukan air matanya. Dia ingat saat di ruang bawah tanah tiba-tiba Geong menangis. Geong memberitahu ini bukan air matanya. Kakaknya sedang menangis karena dirinya. Mereka kembar, jadi saat dirinya marah, dia juga marah. Saat dirinya bahagia, dia juga bahagia. Biasanya dia tidak bisa merasakan perasaan kakaknya, tapi baru saja dia merasakan perasaan kakaknya. Kemudian Dahyeon mengajak Geong kabur lewat jendela. Geong mengatakan jika hanya dia yang selamat. Geong minta bantuannya untuk mencari kakaknya dan menyampaikan sesuatu padanya. Dahyeon sekarang mengerti kenapa mereka terhubung dan kenapa mereka bisa merasakan perasaan satu sama lain. Sebelum masuk ambulans, Dahyeon memberitahu pesan dari Geong. Kemudian Bok-hee dan nenek datang. Dalam perjalanan ke rumah sakit, dia ingat pesan yang disampaikan Dahyeon dari Geong. Geong minta Ge-hun untuk ingat bahwa ini bukan salahnya. Jadi berhentilah menangis dan berjanjilah padanya. Ge-hun menangis, begitu juga dengan Dahyeon. Di hadapannya muncul arwah Geong. Dia mengatakan ini bukan salahnya, jadi berhentilah menangis dan berjanjilah padanya.
Gehun menghapus air matanya, kemudian memeluknya. Di tempat yang lain, Yonghan mencari Jungho. Dia merusak gembok gudang Yonghun, kemudian menemukan Jungho di lantai dengan tubuh terikat. Yonghan sangat senang Jungho masih hidup. Di depan ruang operasi, Bok-hee memberitahu Dahyun baik-baik saja. Dokternya bilang dia harus dioperasi, tapi nyawanya tidak terancam. Gehun minta maaf, seharusnya dia datang lebih awal. Bok-hee mengatakan jangan minta maaf, dia bersyukur Gehun ada di sana, kemudian mengucapkan terima kasih dan minta maaf. Setelah operasi, Gehun pamit pada Dahyun, dia mencium keningnya kemudian pergi. Beberapa hari kemudian, Won-tak datang menemui ayahnya. Dia memberikan ayahnya baju dan sepatu, kemudian membantunya bekerja dan mengajaknya potong rambut. Di rumah Gehun, dia memberitahu bahwa kemungkinan ayahnya sudah meninggal, lalu memberikan dompet ayahnya. Ibunya membuka dompetnya, kemudian melihat foto mereka. Sejak hari itu, mereka tidak bisa merasakan emosi satu sama lain lagi. Hubungan yang menghubungkan mereka sudah terputus. 1 bulan kemudian, tiba-tiba hujan ketika Dahyun pulang dari perpustakaan. Gehun muncul di hadapannya. Dia mengatakan sudah lama mereka tidak bertemu. Dahyun bertanya kenapa menghilang selama sebulan. Gehun minta maaf, lalu memberitahu dia tidak bisa hidup tanpanya. Jadi dia ingin kembali bersamanya. Dahyun mengatakan jika ingin mereka kembali bersama, Gehun harus memenangkan hatinya. Gehun menciumnya untuk memenangkan hatinya. Beberapa hari kemudian, Gehun dan yang lainnya kembali ke restoran di Jiwadong. Keesokan harinya, mereka menyiapkan pembukaan restoran. Di hari pembukaan, restorannya ramai sekali karena mereka sudah mempromosikannya di media sosial. Pembukaan restorannya sukses. Gehun menghabiskan waktunya untuk bekerja dan kencan. Suatu hari, Jungho menghubungi. Dia memberitahu sudah menemukan jasad ayah dan adiknya. Gehun datang ke tempat itu dengan Dahyun. Gehun menangis karena akhirnya dia bertemu kembali dengan keluarganya yang lama menghilang. Kemudian Gehun minta maaf karena datang terlambat. Dia teringat saat mereka bersama-sama tertawa bahagia. Beberapa hari kemudian, Gehun dan ibunya datang ke rumah duka. Di mobil, ibunya merasa bersalah membiarkan Gehun tumbuh sendirian. Dia akan berusaha untuk minum obat dan menjalani konseling agar cepat sembuh. Gehun mengucapkan terima kasih. Dia berharap ibu dan dirinya akan berhenti menyalahkan dirinya dan melupakan semuanya seperti yang Geong harapkan. Setelah hari itu, kehidupannya berjalan normal. Restorannya dipenuhi oleh pelanggan yang mengantri. Saat jam istirahat, mereka menutup restorannya. Jinho menyiapkan makan siang untuk Yunjong, membuatnya mulai menyukai Jinho. Sementara Gehun menemui Dahyun yang sedang menyiram tanaman. Drama ini berakhir ketika Gehun mengatakan dia mencintai Dahyun. Guys, terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.